Tempat apa ini? Tang Tian tersentak saat dia melihat gua batu raksasa di depannya. Kren, yang tajam, memperhatikan tulisan-tulisan di dinding dan mengenalinya. Kren menjawab, ini adalah jalan air kuno yang disebut jalur air musim Field. Aku pernah mendengar tentang saluran air ini sebelumnya, tetapi aku tidak berharap itu ada di sini. Petik 2. Saluran air kuno. Tang Tian tertegun. Sisanya juga bersemangat, melihat sekeliling dengan penuh semangat. Sangat agung. Huo Ma Er berseru, dia adalah orang yang benar-benar dilahirkan sebagai Lupus Constellation, tetapi belum pernah mendengar nama Season Field Waterway, kemana jalan air ini menuju. Kren menggelengkan kepalanya, aku tidak terlalu yakin. Aku bahkan tidak ingat dari mana aku melihatnya. Petik 2. Pa. Mereka semua tiba-tiba melompat kaget dari kebisingan, tetapi Tang Tian yang menamparkan dahinya, wajahnya jengkel, ayah, aku lupa tentang peta rahasiaku. Aku mendengar bahwa itu dibuat oleh Grandmaster, biarkan aku periksa. Petik 2. Tang Tian mengeluarkan peta rasi bintang dan membacanya. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan penuh semangat, ditemukan. Tang Tian membacakan setiap kata. Season Field Waterway, jalur air kuno dan terkenal yang menghubungkan langit selatan dan utara. Itu muncul kira-kira 5.000 tahun yang lalu dan pernah menjadi kemarahan paling populer saat itu. Dipuji sebagai Energy Flowing Waterway, dan sebenarnya adalah rasi sungai rahasia. Saint Season Field ditemukan dan selesai menjelajahi jalur air, dan menyebutnya sebagai Season Field Waterway. Posisi ini akan berubah setiap 500 tahun, dan akan selalu menghubungkan rasi bintang langit selatan dengan rasi bintang langit utara, dan dengan demikian dipuji sebagai South to North Secret Bridge. Petik 2. Itu juga berarti, jalur air ini mengarah ke 19 benua Sky Utara. Derek dideduksi. Itulah yang tertulis di peta. Tang Tian menunjuk ke peta rasi bintang. Apa artinya Water Flowing Waterway? Ling Su menemukan sesuatu yang menarik baginya. Banyak energi. Tang Tian juga tidak yakin. Sama seperti semua orang mendiskusikan, suara gemuruh tiba-tiba bergema keluar dari dalam gua, seolah-olah pasukan sedang menuju ke arah mereka. Semua orang berhenti berbicara dan menoleh. Dengan sangat cepat, tentara muncul di depan semua orang, dengan Yaya memimpin di depan. Seluruh tubuh Yaya tertutupi dengan debu, dan setelah melihat Tang Tian, matanya menyala, dan mulai merintih dengan sekuat tenaga, mencicit dan melambaikan tangan di udara, menerkam ke arah Tang Tian. Tiba-tiba sosok abu-abu melintas di depan mereka. Tendangan samping yang kuat dan ganas, ditembak seperti pisau, akurat mengenai Yaya. Bang! Tubuh Yaya menabrak dinding, membuat lubang bentuknya, ekspresi di wajahnya membeku. Tang Tian tampaknya terbangun dari mimpi, dan segera meminta maaf, aku bereaksi agak terlalu cepat. Ling Su dan Kren melompat ke tempat kejadian, itu terlalu cepat. Hanya setelah Yaya menabrak dinding barulah mereka bisa bereaksi. Sejak kapan gerakannya benar-benar menjadi sangat cepat. Mereka berdua saling memandang, melihat keterkejutan di mata orang lain, mereka menyadari bahwa orang mesum itu tampaknya telah menjadi lebih kuat lagi. Tang Tian pura-pura prihatin dan berlari ke dinding untuk menarik Yaya keluar, jari-jarinya menarik kaki Yaya, dan memberikan beberapa tekanan. Untungnya tidak terluka, hanya saja ada banyak debu. Dia mengangkat Yaya dari dinding dan menepuknya, seolah-olah dia memegang sapu yang tertutup debu. Di dalam awan debu, Yaya ditepuk seperti pati daging, ekspresinya lamban. Hei, lain kali, jangan lakukan hal-hal berbahaya semacam ini sendirian. Tang Tian bertindak sangat prihatin dan memberi nasihat, ketika Yaya melihat bintang berputar. Ling Su melirik tentara binatang mekanik dan bertanya, apakah ada bahaya di depan? Semua binatang mekanik tampak melamun, banyak dari mereka memiliki luka di tubuh mereka, dan tampak terkejut. Ling Su ingat bahwa pasukan binatang mekanis Yaya memiliki sekitar 200-300, tetapi hanya ada 60 hingga 70 yang tersisa. Dapatkah benar-benar ada bahaya yang lebih dalam? Ling Su sangat ingin masuk untuk mencari tahu, karena semakin berbahaya, semakin dia bersemangat. Dan itu adalah jalur air yang terkenal dari sejarah, yang tahu harta apa yang disimpan di dalamnya. Mari kita tunggu Jing Hao keluar, lalu kita semua bisa masuk dan melihatnya. Kren tiba-tiba menyarankan. Ling Su tidak setuju, dia sangat menghormati Jing Hao. Tang Tian juga mengangguk, oke. Kakak Jing Hao telah menderita luka terberat dari semua orang, dan belum keluar dari budidaya pintu tertutup. Dia benar-benar tidak mematuhi perintah gurunya, dan berlari untuk membantu mereka, menyebabkan Tang Tian menjadi sangat tersentuh. Biarkan Tang Yi ditempatkan di sini. Suara Bing keluar. Dia telah menyelesaikan berbagai tugasnya dan mengikuti, dan melihat jalur air purba, dia tidak bisa tidak terkejut. Semua orang setuju dengan saran Bing, tempat reruntuhan bersejarah seperti itu, biasanya akan menunjukkan harta dan kekayaan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin mendapatkannya? Setelah semua yang terjadi, Tang Tian juga lupa tentang dia yang ingin bertarung dengan Kren dan Ling Su. Sebelum berpisah, berita buruk menyebabkan warna wajah semua orang menjadi hitam. Pintu berbintang ke konstelasi Delphinus ditutup, dan selain pintu berbintang untuk Corvus Constellation, semua pintu berbintang lain ke rasi bintang yang berbeda semuanya telah ditutup, dan bahkan pintu berbintang lainnya ke Corvus Constellation telah ditutup. Tidak ada peringatan atau pengingat, dan kami tidak menerima berita lain. Huo Ma Er berbicara sambil gemetar, dia tidak bisa membayangkan betapa otoritatif dan kuat seseorang harus berharap untuk menutup begitu banyak pintu berbintang.
Orang-orang celaka itu, aku akan menombak mereka cepat atau lambat. Ling Su kesal. Aku akan pergi dan mencari tahu siapa yang melakukannya. Bing berkata dan menghilang, Tang Tian tahu bahwa Bing pergi mencari Bel. Saku besar, untuk bisa melakukan itu. Kren berkata dengan sungguh-sungguh, musuh ingin kita terjebak di sini. Setelah beberapa saat, Bing bergegas kembali dengan wajah hitam, itu Ye Jiu. Keluarga Ye memiliki orang tua domain suci, yang tiba-tiba keluar dan membunuh seorang tetua klan dari grup marsial terhormat yang diejek keluarga Ye. Kursus arah marsial grup yang terhormat berubah dengan cepat, dan semuanya sekarang mendukung keluarga Ye. Ye Jiu secara pribadi mengirim pesan ke figur otoritatif dari rasi bintang individu, dan meminta mereka untuk menutup pintu berbintang yang menghubungkan ke Lupus Constellation. Petik 2. Mata semua orang mulai menyala karena marah, terutama Huo Maer, yang mulai memarahi, dia ingin mencekik kita sampai mati. Rasi Lupus sudah tidak memiliki banyak pintu berbintang yang terhubung ke rasi bintang lain, dan jika semuanya disegel, maka rasi Lupus akan menjadi sangkar. Dia hanya mengadakan pertunjukan untuk kita. Kren mengerti bagaimana anggota keluarga aristokrat dan kelompok-kelompok besar yang kuat bertindak, dan berkata, dia menggunakan waktu ketika kita membangun kekuatan kita, untuk membuat kita khawatir, jadi tekanan adalah metode terbaik sekarang. Keluarga Ye memiliki seorang suci, kita dalam masalah sekarang. Para pakar Sein sangat kuat, dan bukan seseorang yang konstelasi Sky Utara tidak dapat patuhi. Petik 2. Sein Domain Ahli. Kata-kata ini seperti sihir dari mimpi buruk, sangat menekan hati mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa keluarga Ye akan memiliki orang suci, apakah itu informasi orang dalam dari keluarga aristokrat. Sementara semua orang dalam suasana hati yang suram, Tang Tian tidak sedikit pun khawatir, dan hanya menjawab, jadi bagaimana jika dia orang suci? Apakah dia punya 4 kaki? Tenang semua orang, orang-orang kudus mendapat koin bintang beberapa ratus ribu per menit, mengapa mereka membuang-buang waktu berharga mereka pada orang-orang seperti kita? Kita mungkin tidak bisa melawan orang suci, tetapi jika Ye Jiu berpikir bahwa kita akan menundukkan kepala dan gemetar ketakutan karena ini, dan dia bisa bertindak lebih unggul, daripada dia salah. Petik 2. Tatapan semua orang mendarat di Tang Tian, semua ekspresinya menenangkan, memikirkan hal itu, meskipun kata-kata Tang Tian kasar, tetapi dia benar, bagaimana bisa seorang suci menghabiskan waktunya untuk hal itu. Ling Su diam-diam menetapkan tujuan, untuk menjadi lebih kuat, dan menusuk santo tua itu sampai mati. Kren mulai berpikir dengan tenang, seorang ahli domain suci tidak boleh terlalu vulgar, tidak semua orang jatuh cinta dengan koin bintang seperti Tang Tian. Bing menghela nafas, kebodohan bukannya tanpa keuntungannya. Melihat semua orang ditenangkan olehnya, dia menjadi bangga, juga, bukankah kita memiliki Seasons Field Waterway? Karena itu menciptakan lorong ke konstelasi langit utara, maka pihak lain pasti salah satu dari rasi bintang mereka. Hehe, katakan padaku, Ye Jiu pasti ingin memamerkan dirinya karena menyegel kita dan mengalahkan kita, dan jika kita tiba-tiba muncul di langit utara, tidakkah dia akan ketakutan? Iya, aku tidak sabar untuk melihat ekspresinya. Hahaha. Semua orang mulai merasa bersemangat. Pada saat yang sama, singkirkan kesombongannya. Ling Su menjilat bibirnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yang terbaik adalah memikat Ye Zhao Ge di sini. Kren berkata dengan dingin, kita bisa menyergap. Ide bagus. Mata Tang Tian berbinar, kami akan mengeroyok dia lagi, dan pasti harus membunuhnya kali ini. Yaya yang bergoyang-goyang perlahan-lahan terbangun dari suara mereka berdiskusi, dan mendengar rencana pertempuran, darah mulai mendidih sekali lagi, mengangkat 2 kepalan kecil, mencicit keras, Yi Yaya. Tidak ada yang peduli tentang itu. Ye Jiu merasa puas saat ini, benar-benar berbeda dari ketika dia dikalahkan. Dia bisa merasakan tatapan iri dan hormat dari para tetua klan lainnya, karena penurunan keluarga Ye tersapu, dan udara mereka telah berubah. Semua ini dilakukan hanya dengan pindah dari pamannya. Paman hebatnya telah melakukan itu untuk mengingatkan kelompok bela diri terhormat, bahwa dia belum mati. Semalam, Ye Jiu menjadi sombong, dan kediaman Ye menjadi sibuk dengan kegiatan. Kepindahannya berikutnya, menyebabkan namanya menyebar jauh dan luas. Di mata para petinggi, mereka merasa itu akan memperburuk masalah karena permaisuri, tetapi dengan penanganan urusan Ye Jiu, permaisuri sebenarnya tidak membuat langkah apapun. Tanpa membunuh dan tidak melukai, itu adalah bagian yang sulit. Cara fleksibelnya dalam melakukan berbagai hal mengubah cara para atasan memandangnya, dan jika tidak ada kecelakaan, pada akhir tahun, ia pasti akan mendapat promosi. Jika dia memiliki promosi lain, itu berarti bahwa dia akhirnya akan bebas dari para tetua tingkat menengah, dan melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, dengan dukungan paman buyutnya, dia percaya bahwa keluarga Ye akan sekali lagi mencapai puncaknya. Di mata orang awam, otoritas keluarga Ye ditingkatkan. Untuk dapat menutup begitu banyak pintu rasi bintang, kekuatan keluarga Ye sangat mengerikan. Keluarga Ye yang telah tutup mulut selama bertahun-tahun, memiliki vitalitas yang benar-benar terpancar setelah perpindahan uang besar Ye Jiu. Itulah pertama kalinya Ye Jiu merasakan betapa kuatnya wilayah suci itu. Dia terbakar dengan semangat, dia akhirnya menyadari betapa naif dan bodohnya dia. Apakah Zhao Ge adalah serigala tunggal atau tidak? Tidak masalah, selama dia masuk ke wilayah suci, dia akan menjadi simbol perlindungan untuk keluarga Ye. Ye Zhao Ge tidak perlu mengambil tindakan apapun, keberadaannya sudah menanamkan rasa takut kepada musuh-musuh mereka. Tidak peduli apa, aku harus membuat Zhao Ge memasuki domain suci.
Ye Jiu telah memutuskan untuk membuatnya menjadi tujuannya sendiri. Masalah tentang Tang Tian dan sisanya terlempar ke bagian belakang otaknya, baginya, masalah itu sudah selesai. Apa yang tidak dia ketahui, adalah seberapa mengerikan lawan berikutnya yang akan diprovokasi keluarga Ye. Jing Hao memandang Tang Tian, agak minta maaf, aku hanya bisa pulih sepenuhnya dalam waktu sekitar 3 bulan, dan aku tidak dapat mengikuti kalian semua ke Seasons Fieldwater Way. Kamu semua harus berhati-hati. Jangan terlalu khawatir tentang konstelasi lupus, selama ada nafas tersisa di dalam diriku, itu pasti tidak akan mendarat di tangan orang lain. Petik 2. Separuh kalimatnya diucapkan dengan nada serius. Tang Tian tahu, kakak Jing Hao yang harus menepati janjinya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, itu berarti dia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Lalu aku akan menyerahkannya padamu, Brother Jing Hao. Tang Tian tersenyum, menunjukkan giginya yang putih bersih. Meskipun wajah Jing Hao masih pucat, tapi aura dan ki-nya tidak sedikit pun tertekan. Yang hilang tidak menyebabkan dia kehilangan kepercayaan diri, dan itulah yang membuat Tang Tian bahagia. Dia benar-benar prihatin dengan Jing Hao. Jing Hao menyaksikan Tang Tian dan kelompok itu pergi, agak bingung. Dia sebenarnya juga tahu bagaimana pikiran para tetua, tetapi dia tahu dirinya, bakatnya untuk teknik bela diri, jauh melebihi bakat utamanya. Guru pasti kecewa. Hati Jing Hao melonjak karena rasa kehilangan, tetapi sangat cepat tekad di matanya kembali. Menerobos alam telah menyebabkan kondisi mentalnya menjadi lebih ulet. Aku tidak pandai, fleksibel, keras kepala, atau keras kepala. Itu seharusnya karena kemampuan aku tidak cukup, tetapi ini adalah aku, dan ini adalah moral aku, tidak peduli seberapa bodohnya. Dia mengangkat kepalanya, rasa kehilangan hilang dari matanya, bibirnya yang tertutup menunjukkan tekad yang keras. Jing Hao tidak mengatakan apa-apa, dan kembali ke kamarnya. Berpikir tentang pertarungan dengan Ye Zhaoge, pikirannya menyala, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang liar. Pikirannya dipenuhi dengan semua detail pertempuran. Dia sudah membuka pintu itu, dan memasuki dunia yang jauh lebih luas. Operasi kesaluran air tidak memiliki banyak orang yang berpartisipasi, dengan hanya Tang Tian, Ling Su, Kren, Yaya dan teman-temannya berjalan. Tugas utama adalah untuk mengetahui kondisi jalan air purba, dan melihat apakah itu masih terbuka. Di bawah bimbingan Bing, pintu masuk jalur air memiliki pangkalan perunggu yang agak besar. Tentu saja, itu secara alami tidak bisa dibandingkan dengan pangkalan perunggu di Three Spirits City, tetapi sebagai perkemahan untuk tentara lupus, itu sudah cukup. Kemiskinan konstelasi lupus jelas terlihat, dan untuk mengumpulkan perunggu yang dibutuhkan butuh upaya besar. Dengan Jing Hao mengawasi tempat itu, menambahkan Ah Mo Li, Han Bingning dan yang lainnya, Tang Yi dan tentara lupus, rasi lupus pasti aman, sehingga Tang Tian dan kelompoknya tidak khawatir. Konstelasi lupus disegel, tetapi itu tidak banyak mempengaruhi warga. Karena selalu, konstelasi lupus memiliki komunikasi yang sangat minim dengan dunia luar, dan hanya beberapa tempat yang dapat dijangkau oleh karavan dan pedagang. Penduduk setempat sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu, dan ketergantungan mereka pada dunia luar sangat minim. Semua ini tidak banyak mempengaruhi Tang Tian, karena ia sangat tiran. Mengikuti peningkatan keintiman antara mereka dan keluarga Mo, keuntungan mereka juga meningkat terus. Keletihan sumber daya untuk perang melawan Ye Zhaoge jauh lebih sedikit dari yang direncanakan Tang Tian. Tang Tian saat ini memegang total 10 miliar koin bintang. Tang Tian kaya dan sombong, dan dengan satu nafas, dia memberi perintah besar kepada Pak Tua Fei, untuk meridian obat serigala kuno senilai 2 miliar. Orang tua Fei sangat gembira, dia baru saja membawa beberapa teman lama, dan tidak berharap bahwa dia bisa membuat mereka bekerja begitu cepat. Konstelasi lupus saat ini sepenuhnya berada di tangan Tang Tian, jadi ia secara alami tidak mengampuni obat yang membangkitkan. Dengan Awaken Blood Spring, biaya pembuatan obat kebangkitan hanya membutuhkan 2.000 koin bintang, di mana Pak Tua Fei awalnya mengutipnya untuk 5.000 koin bintang sebagai harga jual. 2.000 koin bintang untuk satu, dengan 2 miliar, itu persis 1 juta bagian, dan ahli darah meridian yang disewa oleh Pak Tua Fei benar-benar dibintangi oleh cek besar Tang Tian. Mereka tidak berharap sama sekali, bahwa semua ini sebenarnya dimulai dari Tang Tian. Mendengar hal itu dari Bing, Tang Yi berharap bahwa dia dapat terus memimpin tentara lupus. Tang Tian sangat tersentuh, Tang Yi tidak mau melepaskan pasukan lupus, itu adalah kesetiaan sejati. Tang Yi telah memberikan hidupnya untuk Tang Tian selama beberapa kali, dan dia telah mengingatnya. Karena Tang Yi memiliki keinginan itu, maka biarkan aku membantunya. Tang Tian membenci kepentingan diri Bing. Orang-orang lupus telah banyak menderita, mereka ulet oleh karakter, dan mematuhi perintah, jadi mereka adalah bandit yang baik, dan sebenarnya adalah bahan prajurit yang baik, tetapi Bing tidak melihat itu. Alasannya sederhana, lupus Rache terlalu lemah. Apakah kamu tidak membenci orang yang lemah, dan melihatnya sebagai umpan meriam? 1 juta porsi obat kebangkitan, dan itu berarti 1 juta orang, pasti ada beberapa talenta luar biasa. Jika ada 500 dari 1 juta, itu 5 dari 10.000, 5 dari setiap 10.000, pasti ada pejuang yang baik. Pak Tua Fei dan bawahannya efisien, bagi mereka, obat pencerahan itu terlalu mudah. Dalam waktu singkat, mereka telah menyelesaikan 100.000 porsi. Ketika Tang Tian memberikan 100.000 bagian obat kebangkitan kepada Tang Yi, dia mengatakan kepadanya bahwa ada 900.000 lagi yang datang. Tang Yi tidak sujud, yang sangat langka, karena dia tidak tahu harus berkata apa.
Tang Tian mulai bertindak dan menepuk Tang Yi, memberitahunya sesuatu tentang melakukan yang terbaik. Jangan melempar wajah pemuda berwajah dewa itu, lalu Tang Tian mengguncang lengan bajunya dan pergi. Ketika Tang Tian pergi, Bing kemudian menyelinap. Bing kemudian memberitahu Tang Yi, bahwa setiap orang membutuhkan satu sampel darah masing-masing, untuk dapat menggunakan satu obat pencerahan, dan meminta Huo Ma Er untuk membantu Tang Yi. Bing tahu lebih dari Tang Tian, efisiensi membuat Tang Yi merekrut 100.000 orang, jelas lebih lambat daripada dia membawa pasukan untuk membunuh 100.000 orang. Untuk spesimen darah, Bing selalu khawatir tentang meridian darah Werewolf Heavenly Martial. Orang tua Fei telah mengatakan sebelumnya, 30.000 sampel darah, dapat mencapai meridian darah Heavenly Martial Werewolf 80% yang lengkap. 100.000 sampel darah, secara kasar dapat memperoleh 90% meridian darah Heavenly Martial Werewolf murni. Bing juga telah meminta Pak Tua Fei, untuk meridian darah Heavenly Martial Werewolf 80%, 300 hingga 500 juta sudah merupakan harga yang baik, dan jika tingkat kemurniannya 90%, 5 miliar adalah harga terendah. Itu tidak hanya tidak kalah, tetapi juga menghasilkan jumlah yang sangat besar, memungkinkan Bing menjadi sangat bahagia. Huo Ma Er terpana oleh pasokan uang besar Tang Tian, tetapi lebih bersemangat. Dia sangat jernih, 100.000 porsi obat pencerahan, dan apa artinya itu bagi lupus Rache. Ketika Huo Ma Er mengumumkan rencana 100.000 obat-obatan yang membangkitkan, seluruh konstelasi lupus menjadi gempar. Di seluruh Heaven's Road, tidak ada yang peduli tentang lupus Constellation disegel, dan bahkan tindakan Ye Jiu diabaikan oleh semua orang. Saat ini, semua Heaven's Road tertarik pada hal lain. Suatu penembusan telah terjadi dalam pertemuan antara perdagangan Leo Constellation dan seorang tetua dari grup marsial terhormat, dan tidak ada yang berpikir bahwa tetua itu benar-benar akan menyelinap ke Leo Constellation sendirian dan membunuh seluruh keluarga pengkhianat itu. Masalah keji menyebabkan kegemparan di Leo Constellation, dan Raja Singa Lei Ang marah, dan mengancam kelompok bela diri terhormat untuk menyerahkan pria itu dalam waktu 3 hari. Grup marsial terhormat mempertahankan keheningan mereka sepanjang waktu. Raja Singa yang memiliki kepribadian keras kepala dan suka berperang tidak ragu untuk mulai memanggil kekuatan besar, dan dalam satu malam, seluruh situasi menjadi sangat tegang. Salah satunya adalah kekuatan terbesar Heaven Road, yang lain adalah konstelasi terkuat, konfrontasi antara dua tiran, melemparkan bayangan di seluruh Heaven's Road. Semua orang tahu bahwa pertempuran itu tidak bisa dihindari, gesekan antara dua tuan, Raja Singa yang agresif, dan dalam waktu yang kuat telah lama tidak bisa mentolerir infiltrasi berkelanjutan grup terhormat marsial, dan grup marsial terhormat juga membenci bagaimana Lion King yang kuat bertindak. Apa yang membuat mereka jijik adalah bahwa Lion King terus mempengaruhi rasi bintang di sekitarnya, diam-diam menolak kelompok bela diri terhormat, dan yang telah mencapai dasar grup. Perang antara kedua tuan tak terhindarkan. Tidak ada yang mengira bahwa pertarungan akan tiba begitu cepat. Memikirkan situasi lagi, itu seharusnya sudah diduga. Semua orang khawatir, setelah pertarungan meletus, itu mungkin akan mempengaruhi seluruh Heaven's Road. Saat itu, tidak ada yang bisa menghindarinya. Yang lebih mengkhawatirkan bagi semua orang adalah bahwa Heaven's Road telah menikmati kedamaian terlalu lama. Seasons Field Waterway. Tang Tian dan kelompok sudah tiba ke tempat Yaya terakhir kali tercapai. Melihat bahwa tempat itu dipenuhi dengan puing-puing binatang buas mekanik, wajah semua orang membeku. Yaya telah kehilangan 2/3 binatang mekanisnya terakhir kali. Di depan mereka, banyak cahaya terang melayang di dalam lorong yang luas, seperti sepotong samudra biru. Semua lampu yang terang adalah resimen energi murni. Mereka seperti bola roh, melayang di udara, kadang-kadang datang bersama dan terpisah. Seperti yang diharapkan dipuji sebagai aliran energi yang mengalir. Kren memuji, aku belum pernah melihat kondensasi energi seperti ini sebelumnya. Semua bola energi ini, ketika bertemu bersama, sangat berbahaya. Petik 2. Rasanya agak seperti retakan energi. Tang Tian meregangkan lehernya, mencoba melihat lebih jauh. Jangan berlengah-lengah, cepat beritahu kami cara masuk. Ling Su tidak sabar. Kren mengingatkan, kita perlu memisahkan bola energi. Berhati-hatilah untuk tidak menggunakan kekuatan sejati, dan hanya kekuatan murni. Petik 2. Tang Tian tersentak, wajahnya terkejut ketika dia menunjuk, mereka semua harus dihancurkan. Jumlah bola di depan mereka tidak ada habisnya, seperti sungai besar. Betul, Kren menjelaskan, jika mereka meletus, tulang kita akan lenyap. Setelah menghancurkan mereka, mereka tidak akan berbahaya, dan bahkan mungkin berguna bagi kita. Petik 2. Berguna. Mata Tang Tian berbinar. Kamu akan tahu nanti. Kren memutuskan untuk tidak merusak misterinya, dan mengeluarkan pedang baja yang tampak biasa. Ling Su, melihat itu, juga mengeluarkan tombak baja biasa. Tang Tian menggunakan tinjunya yang telanjang. Mari kita mulai. Sebelum kata-kata itu hilang, sosok Kren hilang. Aku tahu kamu akan melakukan itu. Ling Su mendengus, dia dan Kren mengikuti langkah. Wah, aku yang pertama. Tang Tian menarik melewati mereka, dan adalah orang pertama yang bergegas masuk. Papa, suara ledakan berturut-turut terdengar, dan bola-bola biru di sekelilingnya semua meledak, berubah menjadi kabut biru. Gerakannya sangat cepat sehingga mereka tidak bisa ditangkap. Ling Su mendengus, tombak baja di tangannya bergetar, dan bola di depannya hancur seperti dinding. Dia saat ini bisa melepaskan 200 dorongan dalam sedetik.
Tanpa menggunakan kekuatan sejati, dia dengan ringan bisa mengeluarkan sekitar 100 tombak, dan 100 bola semuanya hancur pada saat yang sama, yang sangat spektakuler. Setiap langkah yang diambilnya, hujan tombak akan mekar sekali, dan dinding-dinding yang terang akan runtuh dalam tumpukan besar. Itulah dorongan tombak melangkah. Kren adalah seperti bangau hitam besar, sosoknya sangat lincah, pedang baja di tangannya seperti bambu lentur dan tangguh, dengan kekuatan yang luar biasa, teknik pedangnya mengikuti pergelangan tangannya, dilepaskan keluar. Pedang baja akan berubah dengan cepat di daerah kecil, secepat kilat. Pedang akan mengikuti tubuh, seperti menarik Kren dan sangat tangkas. Tanpa seutas kekuatan sejati, prinsip pedang surgawi masih melekat dalam teknik pedangnya, dan dilakukan hingga jenuh. Tapi dari ketiganya, Tang Tian masih yang tercepat, dan gaya bertarungnya, bahkan lebih istimewa. Efisiensi mereka bertiga sangat cepat. Tak perlu dikatakan tentang tombak laut menunjuk Lingsu, satu gerakan dan dia bisa mengacungkan hujan tombak. Pedang baja Kren juga sangat cepat seperti pedang akan mengikuti tubuh. Setiap pedang, memiliki gerakan minimal, seperti paruh menangkap dan memberi makan burung bangau, itu secepat kilat. Dibandingkan dengan mereka berdua, Tang Tian tidak kalah sama sekali. Gerakannya sangat cepat, dan perubahan gerakannya juga sangat cepat, tetapi membandingkan pelepasan gerakannya dengan gerakan mereka, dia tidak memiliki terlalu banyak dominasi. Tapi dia masih bergegas ke depan. Biasanya, akan ada waktu tunda antara menangkap dan menyerang. Para ahli biasanya akan mencoba untuk mempersingkat waktu tunda sebanyak mungkin, dan para ahli yang bisa bereaksi dengan cepat tidak akan membiarkan lawan mereka menyadari penundaan waktu itu. Tapi Tang Tian bahkan tidak memiliki celah waktu. Dia tidak perlu berhenti sama sekali, bahkan sedikit pun, gerakan dan serangannya sangat lancar, menyelesaikan semua gerakan yang diinginkannya dalam satu napas. Gerakannya singkat, tanpa gerakan mencolok, bersama dengan beberapa gerakan tidak konvensional. Dia entah bagaimana bisa memprediksi dan memahami bola sebelumnya, dan semua gerakannya dilakukan secara berurutan untuk mencapai beberapa target, mengurangi banyak waktu. Menambahkan bahwa Tang Tian tidak lambat dalam menyerang, efisiensinya secara alami mengejutkan. Kren kaget. Dia telah menggabungkan pencerahannya pada angin menjadi miliknya, Heavenly Kren Sword Principle, menyebabkannya menjadi sangat cepat, di mana lawan level yang sama tidak akan bisa menjadi pertandingannya. Teknik pedang Kren telah mencapai level lain, dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Dari sedikit, dia adalah kunci yang paling rendah, karena dia pendiam dan tidak menikmati pertempuran, sementara Tang Tian dan Lingsu yang menikmati berada di pusat perhatian dan menikmati pertempuran, dia selalu berada dalam bayang-bayang. Tapi hanya 3 orang yang bisa meninggalkan luka pada Ye Zhaoge, satu adalah Tang Tian, yang lain adalah Bing, dan yang ketiga adalah Kren. Lingsu sifatnya kompetitif, dan selalu ingin menang, dia menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung, dan tidak berpikir tentang melestarikan kekuatan. Kren bisa melihat dengan jelas gaya serangan Tang Tian, dan itu segera menariknya. Itu gaya yang sangat aneh, karena ini adalah pertama kalinya Kren melihatnya. Tang Tian kadang-kadang meninggalkan beberapa bola cahaya di belakang, tetapi akan menggunakan gerakan aneh setelah itu, menarik mereka semua dan menghancurkan mereka seperti menarik jaring ikan. Dia tidak bisa melihat apakah itu disengaja atau tidak. Itulah sebabnya gaya ofensif Tang Tian terlihat istimewa, dan jika langkahnya sedikit terhuyung, Tang Tian akan terlihat seperti mabuk. Rute kemajuannya sepenuhnya acak, kadang-kadang bergoyang ke kiri, kadang-kadang ke kanan, kadang berhenti di tengah, kadang-kadang berguling mundur lalu merangkak di depan, itu benar-benar tidak dapat dibaca. Kren berpikir sejenak, lalu mengerti bahwa itu adalah intuisi. Jika dia disengaja, maka itu sangat anggun. Seolah-olah dia sedang bermain catur, yang memperhatikan kecerdasan, tetapi dengan IQ Tang Tian. Baiklah, sepertinya intuisi seperti binatang ini cocok untuk pria muda gila ini. Tapi, itu benar-benar intuisi yang menakutkan. Hati Kren selalu terkejut. Dia tenang di alam, dan selalu ragu tentang intuisi. Tetapi karena intuisi menjadi begitu kuat, dia merasa takut akan hal itu. Itu adalah jenis keledai yang kuat. Tang Tian tidak melihat Kren diam-diam menganalisisnya, karena dia terlalu tenggelam dalam kegembiraan. Intuisinya yang menakutkan, membiarkan tubuhnya melepaskan gerakan secara naluriah dan bereaksi dengan cepat, dan perasaan itu sangat luar biasa. Dia merasa bahwa dia memiliki semua kekuatan di tubuhnya, dan sangat lembut, sangat patuh, hampir pada tingkat dia bisa melakukan gerakan kesulitan tinggi. Gerakannya meningkat dengan lancar, dan lambat laun ia mulai memahami gerakannya lebih jauh. Intuisi keadaan tereksitasi dan intuisi keadaan tenang ekstrim, benar-benar berbeda satu sama lain. Intuisi keadaan tereksitasi, lebih ke kontrol tubuhnya sendiri, sedangkan intuisi keadaan tenang ekstrim, lebih fokus pada kejelasan lingkungan. Tang Tian terbenam di negara bagian yang indah. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, jalan di depan mereka tiba-tiba membuka ke tanah lapang. Tang Tian segera keluar dari keadaan yang indah, ketika dia berbalik untuk melihat, dan melihat di belakangnya sebuah lorong lurus. Dia sudah melewati seluruh lorong, dan tidak ada bola lampu lagi yang bisa dilihat, karena semuanya telah berubah menjadi kabut biru. Tang Tian masih mengenang perasaan itu dari sekarang, bola cahaya tiba-tiba meledak, dan Lingsu keluar dari tengah cahaya biru. Tang Tian cepat bereaksi, membungkukkan punggungnya ke belakang dan tertawa keras, hahaha. Su kecil, aku menang lagi. Petik 2. Di kambing gunung perunggu, Yaya berdiri di samping, tangan di pinggangnya, membusungkan dadanya, wajahnya tampak mulia.
Dia memalingkan wajahnya untuk melihat tupai perunggu yang lamban. Yaya melompat ke sisinya, meraih ekornya dan mengguncangnya dengan sekuat tenaga, bersatu dan berteriak untuk Tang Tian. Tupai yang menyedihkan itu, ditarik berkeliling oleh Yaya seperti perahu kecil di tengah badai di laut lepas, wajahnya penuh kejutan, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika Ling Su bergegas keluar dari cahaya biru dan melihat Tang Tian, wajahnya langsung tidak senang. Dan menambahkan teriakan senang Tang Tian, wajahnya menjadi hitam seperti pot. Kren juga selesai, dan tersenyum, sepertinya aku di tempat ketiga. Tang Tian berjalan mondar-mandir sebentar, lalu memikirkan apa yang dikatakan Kren, dia langsung bertanya, Little Kren, bukankah kamu mengatakan sesuatu tentang kejutan? Derek kecil. Senyum Kren membeku di wajahnya, dan memaksakan tawa, aha, itu benar. Meskipun Ling Su masih memiliki wajah hitam, tetapi matanya memiliki kilau di sana, dia sangat penasaran dengan kejutan Kren, karena Kren bukanlah seseorang yang sesumbar. Kren mengeluarkan lentera merah yang dimahkotai dengan perak, itu adalah lentera piala kecil yang menyerupai Derek bermahkota merah, dan sangat realistis. Mata Derek bermahkota merah tiba-tiba menyala, lampu merah membuatnya tampak seperti hidup. Harta. Mata Tang Tian dan Ling Su terbuka lebar, keduanya tidak berkedip. Tiba-tiba semua lampu biru melonjak ke arah lentera mahkota merah, dan terbang ke mulut. Cahaya biru terus-menerus tersedot oleh mulut lentera mahkota merah, tetapi dibandingkan dengan seluruh lorong cahaya biru, itu hanya sedikit. Wajah Tang Tian terkejut, itu bisa menyedot energi. Ling Su yang marah karena serangan pribadi sebelumnya, mencibir dan mendengus idiot, hal yang sangat sederhana, siapa yang tidak tahu. Lalu apa orang yang kehilangan seorang idiot yang dipanggil? Tang Tian tertawa, bahkan tidak layak menjadi seorang idiot. Ling Su sangat marah, dia melompat dan mengarahkan tombak bajanya ke Tang Tian, ayo, mari kita bertarung bukan berbicara. Kren memotong dengan kalimat, hei, kalian bisa terus bertarung, akan ada cukup waktu untuk itu, tetapi lentera Derek merah dinobatkan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Pada akhirnya pertempuran tidak terjadi. Dibatasi oleh Kren, Tang Tian merasa bahwa berkelahi akan terlalu konyol. Baiklah, Little Susu tidak bisa melihat hal ini. Orang-orang dengan otak buruk benar-benar meninggalkan sisanya tanpa daya, pemuda yang seperti dewa ini akan menyerah padanya. Tang Tian memiliki mata penuh simpati, yang memungkinkan Ling Su pergi dengan marah. Tang Tian pergi ke sisi Kren, dan bertanya, hei Kren, ada apa ini? Aku tidak pernah melihat kamu mengambil ini sebelumnya. Petik 2. Kren menjelaskan, itu disebut lentera Derek merah dinobatkan, dan merupakan harta peringkat perak dari Heavenly Kren Constellation. Ayah aku menggunakannya ketika dia masih muda, jadi pemimpin sekte menyimpannya untuk aku. Utilitasnya sangat sederhana, dan dapat menyerap energi, jadi jika ada energi yang cukup, itu dapat memadatkan energi menjadi pelet kristal Derek. Tetapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya, aku mendengar bahwa di masa lalu, konstelasi Heavenly Kren dapat memadatkan pelet kristal Derek setiap 5 tahun, tetapi sekarang karena sudah menurun terlalu lama, energinya terlalu tipis. Bisakah pelet kristal Derek dimakan? Tang Tian sudah meneteskan air liur. Iya. Kren tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum, tapi itu efek terbesar, adalah ia dapat membantu kamu melatih kekuatan sejati kamu. Latih kekuatan sejati. Ling Su dan Tang Tian keduanya terengah-engah pada saat yang sama. Bagi mereka berdua, hal yang paling sulit untuk ditingkatkan adalah kekuatan sejati mereka. Tang Tian saat ini menggunakan pakaian latihan yang dibuat dengan meniru ruang energi kuno oleh Sai Lei, tetapi kemajuan pelatihan kekuatan sejati, membuat mereka berdua tidak bahagia. Konsumsi batu bintang dari pakaian latihan sangat mengerikan, dan jika bukan karena Tang Tian yang dianggap tiran kecil sekarang, ia tidak akan bisa menggunakan pakaian latihan. Di Heaven's Road, harta yang bisa digunakan untuk melatih kekuatan sejati berada di tangan kekuatan besar. Iya. Kren tersenyum, tapi jangan terlalu banyak berharap, sudah bersamaku selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihat itu menghasilkan pelet kristal Derek. Sekte memiliki catatan yang menulis itu, dan ibu aku mengatakan bahwa itu benar-benar mengembun sebelumnya, jadi aku hanya membawanya bersama aku. Petik 2. Bagaimana itu dibandingkan dengan pakaian pelatihan? Tang Tian segera bertanya. Aku dengar itu bisa segera dikonsumsi. Kren tidak yakin, aku belum pernah menggunakannya sebelumnya, jadi aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Itu karena aku melihat bahwa energinya sangat padat di sini, jadi jika aku tidak menggunakannya, sayang sekali. Beruntung bagi kami bahwa kami menemukan Seasons Field Waterway, jika tidak, lentera ini akan selamanya dibiarkan menjadi debu. Petik 2. Tempat dengan energi padat seperti itu, benar-benar sumber daya alam yang langka. Mengapa rasi bintang langit utara lebih kuat daripada rasi bintang langit selatan? Mengapa konstelasi domain kutub lebih kuat daripada konstelasi langit utara? Mengapa para ahli bela diri yang kuat bersedia untuk pergi ke rasi bintang yang lebih tinggi? Mengapa 12 istana ekliptik menjadi poros jalan surga? Semuanya bermuara pada alasan paling sederhana, itu adalah energi. Energi adalah sumber kekuatan sejati, dan kekuatan sejati adalah dasar dan inti dari kekuatan sejati. Energi di rasi bintang langit utara jauh lebih padat daripada rasi bintang langit selatan, dan kecepatan pelatihannya bahkan lebih tinggi saat melatih rasi bintang energi yang padat dan kaya, sehingga seniman bela diri dapat menjadi lebih kuat.
Tetapi seniman bela diri yang kuat yang ambisius, semua bersedia untuk pergi ke rasi bintang yang lebih tinggi, untuk mencari kemajuan yang lebih cepat. Dengan perhatian dari pelet kristal derek, Ling Su dan Tang Tian akhirnya hidup harmonis, keduanya ngiler di atas lentera derek yang dimahkotai merah. Setelah menonton sebentar, mereka bertiga bosan, dan mereka mulai duduk bermeditasi. Waktu perlahan merangkak. Ketika Tang Tian membuka matanya, Kren dan Ling Su dengan gugup mengawasi lentera. Tang Tian segera berbalik untuk melihat dan terkejut, ketika cahaya biru di lorong menjadi sangat tipis. Dibandingkan dengan kabut biru yang sebelumnya padat, kabut saat ini sangat tipis, dan dia bisa melihat lebih jauh ke lorong. Lentera mahkota merah juga tampaknya telah berubah, tubuh putih murni, matanya berwarna merah darah. Tiba-tiba teriakan keras dan jelas terdengar di benak mereka. Mereka bertiga gemetar. Derek mahkota merah tiba-tiba membuka paruhnya, dan meledakkan 3 manik-manik kristal berukuran kedelai. Kilau pada tubuh Kren merah dinobatkan dengan cepat redup, dan mata dengan cepat menjadi perak lagi, seperti ketika Kren mengeluarkannya. Pandangan mereka benar-benar tertarik pada pelet kristal derek. Pelet kristal derek mengeluarkan gelombang energi yang berdebar-debar, itu tidak kuat, tetapi menyebabkan jantung mereka berdetak kencang. 1 pelet per orang. Kren tidak bicara omong kosong, dan mengambil 1 pelet. Ling Su dan Tang Tian juga masing-masing mengambil 1. Mereka bertiga saling memandang, dan melemparkan Kren kristal pelet ke mulut mereka pada saat yang sama. Setelah mengkonsumsi pelet kristal derek, tubuh Tang Tian bergidik tak terkendali. Seolah-olah sebuah bom meledak di tubuhnya, energi yang mengejutkan melonjak dengan ledakan dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Seperti semburan yang deras, melanda setiap sudut meridian Tang Tian. Meridian Tang Tian segera diisi penuh, membuatnya merasa seolah-olah meridiannya terbuka, tubuhnya sepertinya ingin meledak. Energi yang terakumulasi dalam pelet kristal derek terlalu banyak. Dengan paniknya energi meridian melaju, langsung menuju ke dantiannya. Di atas dantian Tang Tian, hitam dan biru dipisahkan dengan jelas. Biru adalah Ice Blue Heart, sedangkan yang hitam adalah Void Dark Flames, 2 jenis energi yang berbeda, membagi dantian Tang Tian menjadi 2 wilayah berwarna berbeda. Ketika energi mengalir ke dantiannya, 2 energi di dalam secara naluriah dapat merasakan bahaya, dan pada saat yang sama kedua lampu itu meletus. Bang! Seolah-olah pikirannya dilanda pukulan keras, pikiran Tang Tian menjadi kosong, dan dunia sepertinya berhenti. 3 bentuk energi itu berselisih, menyebabkan semua ki dan darah dan pikirannya tiba-tiba kehilangan kendali untuk waktu yang singkat. Ketika dia sadar kembali, banjir energi yang bergelombang telah menekan 2 energi di tubuhnya. Ice Blue Heart ditekan menjadi bola cahaya biru, sedangkan Void Dark Flames seperti singa yang marah, tidak menghasilkan langkah. Void Dark Flames memiliki kemampuan merusak yang kuat, dan energi yang mengalir seperti air, dibakar menjadi asap. Dantian Tang Tian dipenuhi dengan asap biru pekat, yang sangat cantik, tetapi menyebabkan rasa sakitnya bertambah. Kabut itu adalah volume energi, dan dikondensasi oleh jumlah yang sebelumnya sangat besar, jadi rasanya seperti tubuh Tang Tian diledakkan seperti balon. Dia menahan rasa sakit dan kesedihan dari meridiannya, berjuang dengan seluruh hidupnya berusaha untuk mendorong energi spiral di tubuhnya. Energi spiral mengalami kesulitan ekstrim untuk maju, energi yang dikeluarkan dari Kren Crystal Pellet sangat membeku, menyebabkan energi spiral tidak dapat menyerap. Tapi Tang Tian tahu, jika dia tidak melakukannya, dia pasti akan mati. Selain energi spiraling, dia tidak punya ide lain. Apa yang memungkinkan Tang Tian dapat mengeluarkan napas, adalah bahwa energi spiral digunakan, karena gaya memajukannya bekerja. Itu lambat, tapi pasti dan maju terus. Saat energi spiral bergerak, putaran meningkat, rasa sakit juga meningkat, ke titik di mana pikiran Tang Tian kosong. Tapi tekadnya kuat, meskipun situasinya kritis dan rasa sakitnya tak tertahankan, dia tidak berpikir untuk menyerah, dan satu-satunya pemikiran yang muncul di benaknya adalah membiarkan energi spiral bergerak maju. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, energi spiral tiba-tiba mengendur. Tang Tian yang sedang menuju kekacauan tiba-tiba tersadar. Energi spiral sudah mencapai dantiannya, dan memasuki ruang lingkup Void Dark Flames. Intensitas Void Dark Flames jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan seluruh dantian dibungkus oleh kabut ki energi biru. Yang membuat Tang Tian kaget adalah sebenarnya ada retakan di dinding dantiannya. Jika dinding dantian hancur, itu berarti dantiannya akan hancur. Sial. Tang Tian tiba-tiba merasa sangat marah, dan mulai mempertimbangkan bagaimana melakukan serangan balik. Siapa yang tahu bahwa di bawah tekanan energi, ia akan merasa sangat tidak nyaman. Pada saat itu, energi yang melonjak adalah musuhnya. Musuh harus dibunuh tanpa ampun. Tang Tian tiba-tiba melihat energi spiral terbang di sekitar Void Dark Flames, dan langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Dia menahan rasa sakit, dan menenangkan diri. Setelah beberapa saat dia menyadari bahwa energi spiral tidak mampu menelan energi padat yang keluar dari Kren Crystal Pellet, tetapi energi yang sedang dipecah oleh Void Dark Flames dapat diserap. Mengetahui hal itu, mata Tang Tian berbinar. Dia secara sadar mengendalikan energi spiral untuk berlayar di sekitar Void Dark Flames dengan cepat, kecepatan energi spiral meningkat, dan tingkat konsumsi energi juga meningkat. Hanya dalam beberapa napas waktu, energi spiral memiliki perubahan yang jelas. Sebelum mengatakan apa-apa, energi spiral yang tebal dan padat dibagi menjadi 2, seolah-olah itu mengikuti pola yang ditetapkan. Seiring waktu berlalu, jumlah energi spiral di tubuhnya telah meningkat menjadi lebih dari 10, dan seperti sekelompok ikan putih yang makan di air.
Energi spiral sangat berbeda dari sebelumnya, mereka bahkan lebih terang dan lincah, benang true power dan menjadi lebih padat, dan telah meningkat 2 kali atau lebih dari ukuran aslinya. Dengan peningkatan kuantitas dan kualitas energi spiral, laju penyerapan untuk energi sangat meningkat. Kabut energi di sekitar Void Dark Flames langsung tersapu, akhirnya membawa kelegaan dari ledakan energi yang mengerikan. Tapi dia telah menggunakan Void Dark Flames untuk waktu yang sangat lama, dan saat ini sangat redup. Energi mulai naik, menyebabkan Tang Tian terkejut. Dia kemudian mencoba menggunakan energi spiral untuk menyerap energi keadaan cair, tetapi menyadari bahwa itu tidak bisa. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Void Dark Flames menjadi lebih redup. Tang Tian tiba-tiba menyadari, hal paling penting untuk pertarungan yang dia pelajari adalah mengandalkan Void Dark Flames untuk bertahan. Aku membutuhkan lebih banyak Void Dark Flames. Tapi, dari mana aku mendapatkan lebih banyak Void Dark Flames? Beberapa teknik pedang asing muncul di kepala Tang Tian, dan di dalamnya ada teknik untuk memanggil Void Dark Flames. Pada saat itu, Tang Tian tidak bisa diganggu dengan sejarah teknik pedang, hidupnya lebih penting. Memindai sekilas sekali, Tang Tian tidak bisa membantu tetapi memarahi vulgar. Mengikuti tulisan-tulisan teknik pedang, jika Tang Tian ingin memanggil Void Dark Flames, dia pertama-tama harus memanggil penjara lautan Saint Sword. Dan metode untuk memanggil pedang suci itu sangat rumit, dan tanpa latihan yang lama, itu tidak mungkin tercapai. Menyapu melalui teknik pedang, kulit kepala Tang Tian mati rasa. Itu benar-benar terlalu rumit. Memandang sekilas, dari penginderaan pedang suci penjara laut, lalu mengambilnya dari kehampaan, kekuatan sejati harus melalui 17 variasi berbeda. Tang Tian bahkan belum pernah mendengar teknik bela diri yang rumit seperti itu, tidak perlu dikatakan belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia ingin memarahi, siapa yang menciptakan teknik bela diri seperti itu? Bukankah itu hanya membuat segalanya menjadi sulit bagi orang-orang? Selanjutnya, 17 variasi yang berbeda, bahkan bukan langkah pertama. Langkah pertama adalah dia harus merasakan pedang suci penjara samudera. Tentang bagaimana merasakan dan merasakannya, itu tidak ditulis. Sialan, bisakah itu lebih masuk akal? Tapi, Tang Tian tidak punya waktu untuk memarahi, karena itu satu-satunya cara hidupnya. Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya itu, betapa rumitnya itu, dia masih harus mengeraskan kepalanya dan mencoba. Pria muda yang seperti Tuhan dapat melakukan apa saja. Tang Tian terus mengulangi kalimat itu dalam benaknya, berusaha menghipnotis diri. Langkah pertama, merasakan pedang. Bagaimana aku merasakannya? Tang Tian bingung dan berpikir setengah hari, dia fokus pada Void Dark Flames, dan tidak ragu untuk memasukkan pikirannya ke dalamnya. Pikirannya sederhana, jika ada sesuatu yang bisa memiliki koneksi dengan penjara Laut Saint Sword, maka itu adalah Void Dark Flames sendiri. Pada saat ini, dia tidak peduli, dia lebih suka mencoba dan menguji sebelum mempertimbangkan apapun. Pikirannya terbang ke Void Dark Flames. Tang Tian hanya merasa lingkungannya menjadi lebih gelap, saat ia memasuki ruang kosong tanpa akhir. Rasa sakit dan penderitaan yang dialaminya menghilang, di dalam kekosongan, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Tang Tian memandang berkeliling, dan tidak bisa melihat apa-apa. Dia menggigit bibirnya, lalu menggunakan semua kekuatan tenggorokannya, dia berteriak keras, penjara laut. Penjara samudera, datang on out, penjara laut. Petik 2. Tang Tian hanya bisa berdoa agar pedang suci penjara laut mau mendengarkan orang-orang, "Yu, bagaimanapun kamu adalah pedang suci, kamu setidaknya harus lebih pintar daripada Safe and Sound Saber. Safe and Sound Sabre dapat mendengarkan aku, jadi Little Brother Ocean Prison, Big Brother Ocean Prison, Paman Ocean Prison, Granddaddy Ocean Prison." Sudah keluar. Tang Tian sangat gembira, dia benar-benar jenius. Sosok samar-samar secara bertahap terbentuk di dalam kekosongan tidak jauh dari Tang Tian. Tang Tian hanya bisa melihat bahwa itu adalah garis besar seseorang, fitur wajahnya kabur. Dan perasaan ruang yang akrab, tiba-tiba terbalik sepenuhnya. Jarak orang itu tampaknya sangat dekat, tetapi juga sangat jauh. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian mengalami perasaan aneh. Tang Tian menghela napas, dan menggosok wajahnya, "Erem. Penjara samudera. Kamu Tang Tian." Suara orang lain terdengar sangat tua. Jadi itu penjara samudera kakek. Tang Tian terkejut, dia fokus dan segera menganggukkan kepalanya, itu benar. Hai penjara samudera kakek. Petik 2. Penjara samudera Granddaddy. Sosok itu terkejut, lalu bereaksi dan tertawa keras, menarik. Menarik. Nada suaranya tiba-tiba berubah, dan bertanya, "Tang Tian, apakah kamu takut mati?" Tentu saja. Hati Tang Tian gelisah, dan ingin hanya berteriak, "Penjara samudera Granddaddy ikut bersamaku." Tapi sepertinya, penjara lautan tidak bodoh, jadi dia dengan sabar menjelaskan, "Penjara lautan kakek, kami manusia dan kamu pedang. Senjata apapun, berbeda. Selama kita ceroboh, kita akan mati." Petik 2. Mengapa kamu takut mati? Orang itu bertanya. Mengapa? Tang Tian kaget, jika kita mati, kita tidak akan memiliki apa-apa. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada mimpi. Kehidupan yang buruk lebih baik daripada kematian yang baik ya. Petik 2. Tang Tian segera bereaksi, wajahnya berubah ekspresi. Tidak bagus, orang tua itu tidak bisa berpikir dengan baik, dan ingin bunuh diri. Jika tidak, mengapa dia menanyakan itu? Kamu lebih baik tidak? Pemuda seperti dewa ini, akhirnya memiliki kesempatan yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup.
Jika kamu melepaskannya, bagaimana kamu bisa hidup dengan kesempatan emas yang dikirim oleh surga ini? Jika tidak, selamatkan aku dulu, maka kamu bisa pergi mencari tempat untuk dirimu sendiri. Tang Tian menelan ludahnya, dan dengan wajah sungguh-sungguh dan persuasif, penjara lautan kakek, peribahasa itu bagus, kehidupan yang buruk lebih baik daripada kematian yang baik. Itu adalah pepatah dunia yang paling benar, setiap orang yang mati, adalah penyesalan yang menyedihkan. Petik 2. Tidak ada dalam kekosongan ini. Tidak ada waktu, tidak ada cahaya, tidak ada suara, hidup sama dengan mati. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Sesi. Tang Tian tersedot ke udara dingin, sikap orang tua itu sangat ditentukan. Tang Tian merasa sedikit terdiam, dia tidak tahu bagaimana menasihati, jadi dia memutar jus otaknya, penjara samudera kakek, tempat ini benar-benar sepi, dan membosankan, tetapi mengapa penjara lautan kakek laut telah tinggal di sini begitu lama, dan hanya hari ini kamu tidak bisa mengerti. Petik 2. Pria tua itu diam. Tang Tian bergumam, aku pikir penjara lautan kakek memiliki sesuatu yang tidak bisa kamu tinggalkan. Ada sesuatu, yang bahkan kamu, tidak mau menyerah bahkan di sini. Itulah makna hidup, akan ada beberapa hal yang ingin kamu lakukan, terlepas dari apakah kamu muda atau tua, tetapi kamu tidak akan pernah melupakannya, dan akan tetap ada di hati kamu yang muncul sesekali. Hanya dengan hidup kamu dapat memenuhi keinginan itu, dan aku merasa, itulah alasan mengapa kakek masih hidup. Kamu memiliki sesuatu yang menggantung di hati kamu, dan bahkan setelah menanggung semua penderitaan, kamu masih bersedia hidup untuk keinginan itu. Petik 2. Pria tua itu terdiam untuk waktu yang sangat lama. Tiba-tiba, dia terkekeh. Perlahan-lahan, itu menjadi tawa besar, hahaha. Tawa itu dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan, seolah-olah itu dapat merobek kekosongan. Tawa itu tiba-tiba berhenti, dan suaranya meletus, "Nak, penjara samudera ada di sini, ambillah." Pedang hitam panjang tanpa penjaga pedang diam-diam melayang di udara. Penjara laut Saint Sword. Diam-diam mengambang di ruang kosong, begitu tenang seolah-olah itu belum pernah digunakan sebelumnya. Tinta itu benar-benar hitam pekat. Bilah pedang selebar telapak tangan, dengan panjang 2,5 meter, sangat lurus sehingga tidak memiliki kelengkungan sedikit pun, pedang gagang lebih dari panjang 30 cm, cukup untuk orang dewasa untuk menggandakan penggunaan. Yang paling istimewa adalah, ia tidak memiliki penjaga pedang, membuatnya terlihat sangat ganas. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian serius memeriksa penjara lautan Saint Sword. Pedang yang ganas. Hati Tang Tian menjadi dingin, seolah-olah benda di depannya bukan pedang, tetapi binatang buas tanpa nama yang diam-diam berhibernasi, dan bisa meledak kapan saja, melahap siapapun. Jika Bel tidak menyelidiki, Wu Wang Hai akan menjadi nama yang tidak dikenal untuk Tang Tian. Bahkan sekarang, Tang Tian tidak tahu banyak tentang dia, kesan terbesarnya adalah bahwa dia adalah pria yang kuat dan ganas. Bukan waktunya baginya untuk merasa sedih atau memikirkannya, Tang Tian mengabaikan semua yang lain, dengan fokus pada apa yang ada di depannya. Ambil pedang itu. Itulah satu-satunya pemikiran di kepala Tang Tian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah berada di depan penjara lautan Saint Sword. Tanpa mempedulikan kejutan itu, Tang Tian menjadi gembira, dan tanpa ragu dia meraih gagang pedang. Bang! Kekosongan di sekitarnya tiba-tiba menyembur kembali di belakangnya. Tang Tian tiba-tiba menyadari bahwa dia kembali ke dalam lorong, di mana gambar Kren dan Ling Su muncul di sampingnya. Keduanya duduk diam, situasinya juga tidak terlalu baik. Apakah itu semua mimpi? Tang Tian tidak yakin, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di tangannya, dan menunduk untuk melihat. Itu gagang pedang. Gagang penjara laut. Tapi itu saja. Seluruh bilah pedang hilang. Tang Tian kaget, dia segera mengambilnya untuk memeriksanya, tetapi menyadari bahwa itu tidak dapat dipindahkan sama sekali, seolah-olah ada lapisan atmosfer di atasnya. Jangan bilang, aku harus menghunus pedangnya. Tang Tian bingung, tiba-tiba dia merasakan ledakan rasa sakit dari dalam tubuhnya segera melengkung, Void Dark Flames di tubuhnya menjadi sangat lemah sehingga hampir padam. Tidak baik. Wajah Tang Tian berubah, situasinya semakin kritis, dia dengan erat memegang gagang pedang, dan menggunakan kekuatan untuk menariknya keluar. Pangkal pedang tidak bergerak 1 inci. Sial. Mata Tang Tian menjadi terbuka lebar, dia meraung. Menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, dia memegang gagang pedang dan berjuang untuk mencabutnya lagi. Mata Tang Tian memerah, semua otot di tubuhnya menegang, energi di tubuhnya sepertinya merasakan pedang penjara samudera, energi bergelombang bergemuruh saat menyembur ke arah gagang pedang. Gagang pedang sedikit bergetar, seperti binatang buas yang tertidur sedang dibangunkan. Tang Tian bisa merasakan gagangnya rileks, dia memanggil kekuatan yang tersisa di dalam dirinya dan dengan kuat menarik keluar. Zi. Itu seperti suara air dingin yang mengalir di atas besi panas, bila penjara samudera perlahan-lahan ditarik keluar dari kehampaan oleh Tang Tian, nyala api yang menyala-nyala di sekitar bilah, membakar udara. Tubuh Tang Tian bergetar tanpa henti seperti kacang goreng, energi di tubuhnya mengalir ke lengannya, dan bergegas ke gagang. Void Dark Flames di dalam penjara samudera, jauh melebihi jumlah di tubuh Tang Tian. Konsentrasi energi yang tinggi bahkan tidak menyentuh gagang, tetapi diubah menjadi kabut. Tangan Tang Tian tiba-tiba membengkak seperti balon, rasa sakit bantalan menyebabkan dia hampir melepaskan gagangnya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melepaskannya pada saat itu, karena jika dia melakukannya, dia akan mati.
Energinya terlalu murni, sampai-sampai membuatnya tidak bisa bernapas. Jika dia kehilangan kendali, dantiannya akan runtuh, dan kemudian tubuhnya akan terbakar secara spontan, dan bahkan jejak pun tidak akan tertinggal darinya. Mata Tang Tian menyala-nyala, mengepalkan giginya, ekspresinya seram, mencengkeram gagang pedang dengan seluruh hidupnya. Energi spiral di tubuhnya seperti hiu yang mencium darah, mengalir dengan cepat di dalam meridian menuju energi. Tapi meridian dalam tubuh Tang Tian saat ini dipenuhi dengan energi murni, jadi ada gesekan dan gaya mendorong energi spiral saat maju, menyebabkan kecepatan menjadi sangat lambat. Bertekunlah. Titik. Tang Tian menggertakkan giginya dengan erat. Energi spiral maju perlahan tapi pasti, dan ketika mencapai pergelangan tangan Tang Tian, perlawanan segera rileks, dan mereka melaju dalam kabut energi dengan gembira, dengan panik menyerap semua energi keadaan kabut. Tang Tian perlahan menarik penjara laut keluar dari kehampaan, pisau hitam pekat melepaskan ki yang sangat berbahaya. Jika Tang Tian membuka matanya untuk melihat, dia akan terkejut menyadari bahwa energi tipis di lorong tampaknya diatur, berhenti bergerak. Void Dark Flames dengan cepat naik. Energi dalam tubuh Tang Tian mulai menimbulkan malapetaka seperti air mendidih, menyebabkan Tang Tian berkeringat seperti lobster rebus, memerah merah dan basah kuyup, sangat merah seolah-olah darahnya akan keluar dari kulitnya setiap saat. Jumlah energi spiral di Tang Tian akhirnya mencapai 18. Mereka seperti sekolah ikan perak, berkilau dan bersinar, sambil berenang dengan tangkas. Bilah pedang 2,5 meter memotong di udara, menyebabkan suara, sisi, menakutkan muncul, saat perlahan-lahan ditarik. Ketika ujung pedang meninggalkan kekosongan, energi tipis di lorong, seperti rumput layu, terbakar keras. Api hitam yang sunyi menyelimuti seluruh lorong, pada saat berikutnya, kabut biru tipis itu hilang, dan tidak sedikit pun energi yang tersisa. Kedua tangan Tang Tian tanpa sadar mencengkeram penjara laut, dan dia melepaskan jeritan yang menghancurkan pikiran. Void Dark Flames hitam perlahan-lahan dan dengan tegas melonjak ke meridian Tang Tian dari tangannya, seperti minyak panas yang membara, kemanapun ia pergi, rasa sakit itu akan menyebabkan pikiran Tang Tian menjadi kosong. Energi yang awalnya mendatangkan malapetaka, tiba-tiba menjadi tidak cocok untuk itu. Meridian Tang Tian yang diperbesar tidak dapat ditarik kembali pada waktunya, dan ditempati oleh Void Dark Flames kali ini. Kecepatan Void Dark Flames sangat mencengangkan, membuat marah Meridian Tang Tian. Meridian Tang Tian menjadi berkilau dan murni, tampaknya menjadi lebih tipis, tetapi jauh lebih keras dan tahan lama dari sebelumnya. Lebih penting lagi, itu jauh lebih tebal dan padat dibandingkan sebelumnya. Energi spiral itu seperti aliran ikan yang didorong kembali oleh Void Dark Flames, dan sekali lagi mundur. Mereka meningkat menjadi 24 dari 18, dan itu agak spektakuler. Energi spiral tidak lagi perak, tetapi hitam, karena mereka juga menyerap sejumlah besar Void Dark Flames. Energi dari pelet kristal derek sudah mulai habis. Tetapi saat ini jumlah energi spiral telah bertambah menjadi 36. Ketika sinar energi spiral menyatu, momentumnya berbeda, berputar pada revolusi yang sangat cepat, memunculkan jejak api hitam. Tang Tian sudah mulai memulihkan kontrol tubuhnya sendiri. Hanya setelah akhirnya mengendalikan semuanya dia menghembuskan napas. Meskipun ada sisa-sisa energi, tetapi bahaya yang bisa terjadi pada tubuh Tang Tian sudah minimal. The Void Dark Flames memegang dominasi yang pasti. Melihat energi spiral telah menjadi hitam pekat, dia tahu bahwa energi spiral telah menyerap Void Dark Flames. Pikiran Tang Tian tiba-tiba memikirkan sesuatu, energi spiral dapat menyerap Void Dark Flames, dan penjara lautan tidak memiliki reaksi terhadapnya. Tang Tian mencoba mengendalikan energi spiral ke Void Dark Flames. Energi spiral memasuki Void Dark Flames, seperti semacam tar kental di Void Dark Flames, itu membentuk pusaran kecil. Dia tidak kehilangan kendali energi spiral. Penemuan ini membuat Tang Tian sangat senang, tetapi pengamatan setelah itu mengejutkannya. Tidak hanya energi spiral yang tidak memukul mundur Void Dark Flames, tetapi sebenarnya melanjutkan penyerapan Void Dark Flames. Energi spiral berputar kecepatan tinggi, membentuk pusaran kecil di sekitarnya, memungkinkan efisiensi penyerapan menjadi sangat tinggi. Semuanya terjadi di tubuh Tang Tian. Jadi energi spiral hitam pekat, yang terlihat perlahan menjadi transparan, sepertinya mengeluarkan Void Dark Flames dari tubuhnya. Tapi, Tang Tian bisa merasakan bahwa energi spiral transparan itu mengumpulkan kekuatan bergelombang, membuatnya bahagia dan terkejut. Tanpa menunggunya untuk bereaksi, energi spiral lainnya juga tampaknya dipanggil, dan mereka semua berkumpul dan bergegas ke Void Dark Flames. Void Dark Flames sepertinya tidak ada habisnya, tetapi sekarang ada 35 pusaran lagi. Energi spiral pertama mengeluarkan sinar yang keluar dari Void Dark Flames. Itu seperti panah yang kuat, langsung menembak ke sisa-sisa energi. Bang, sisa-sisa energi murni hancur, membentuk kabut. Kabut bahkan tidak punya waktu untuk menyebar, dan segera menghilang, sepenuhnya diserap oleh energi spiral. Energi spiral baru muncul di depan Tang Tian. Energi spiral transparan, masih terdiri dari utas True Power menit, tapi setiap utasnya berkilau dan murni, dan melilit dengan cara yang sangat rumit. Melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa semua thread True Power transparan yang bagus, sebenarnya mengalir perlahan. Tang Tian tiba-tiba memikirkan energi murni, dia menenangkan diri dan memeriksa dengan saksama, sebelum menyadari. True Power Thread sebenarnya adalah bentuk cair, dan bahkan lebih membeku dan kental daripada energi yang sangat terkompresi, dan di sekitarnya adalah lapisan membran transparan, yang merupakan roh bela diri Tang Tian.
Hanya saja, setelah marah oleh Void Dark Flames, roh bela diri perak telah menjadi lebih baik dan transparan. Setelah diperiksa lebih dekat, energi spiral baru setengah ramping seperti sebelumnya, tetapi ternyata lebih aktif, kecepatannya secepat kilat, dan setelah dipikir-pikir, itu bisa langsung menyelesaikan setengah revolusi. Kecepatan ini membuat lidah Tang Tian terikat, tetapi juga sangat bahagia. Semakin cepat kecepatan dan revolusi kekuatan sejatinya, semakin cepat dia bisa melepaskan teknik, semakin cepat dia bisa mengubah gerakannya, peningkatan kekuatan bertarungnya. Dia sekarang sangat antisipatif terhadap energi spiral barunya, tidak tahu itu mungkin. Tang Tian tiba-tiba memikirkan pertanyaan, dan langsung curiga. Dia telah marah Void Dark Flames dengan roh bela dirinya, dan telah menghabiskan banyak energi, dan mencapai benang halus transparan. Dan Void Dark Flames juga bisa meredam semangat bela dirinya, dan roh bela diri perak menjadi transparan. Sangat aneh. Tang Tian memikirkan ide yang lebih berani, jika dia menggunakan Void Dark Flames untuk marah dengan api perak semangat bela dirinya sendiri, akankah itu membuat roh bela dirinya menjadi lebih kuat? Ketika pikiran itu muncul, Tang Tian agak bersemangat untuk mengujinya. Bagi orang lain, itu mungkin berbahaya, dan harus melalui banyak pemikiran dan perencanaan. Tapi untuk Tang Tian, dia tidak suka ragu. Satu demi satu energi spiral baru terbang keluar dari Void Dark Flames, seperti ikan panah transparan yang terbang keluar dari air, mereka sekali lagi kembali ke meridian Tang Tian. Sama seperti Tang Tian akan menguji pikirannya, adegan aneh terjadi. Sinar 36 energi spiral tiba-tiba semua bola-balik dalam meridiannya, seperti sekumpulan ikan transparan yang berkedip-kedip. Tang Tian kaget, dia tidak mengendalikan energi spiral. Apa yang terjadi setelah itu membuatnya terkejut. Energi kren kristal pelet sudah diserap oleh energi spiral, dan bentuk asli dantian Tang Tian akhirnya muncul. Void Dark Flames yang tersisa sangat sedikit, dan Ice Blue Heart dikompresi menjadi manik biru. Peng! Energi spiral di atas dantiannya terpecah menjadi dua, sebuah kelompok menerkam sisa-sisa Void Dark Flames yang redup di dantiannya, kelompok lain menerkam ke manik Ice Blue Heart. Papa! The Void Dark Flames dan Ice Blue Heart pada dantianinya hancur pada saat yang sama dan menghilang. Pikiran Tang Tian terkejut, Void Dark Flames dan Ice Blue Heart dalam dantiannya berasal dari darah meridiannya, dan dia memiliki hubungan yang dekat dengan mereka. Hanya untuk melihat 36 sinar energi spiral tiba-tiba berlari ke dantiannya tanpa dia mengendalikan mereka. Dantian itu seperti danau, dan sinar energi spiral yang berputar-putar berenang di dalam dantian. Tang Tian tidak mengerti, tapi dia punya pertanyaan, dan itu adalah kenaikan level. Hanya dengan membentuk lapisan baru dantian, dia bisa melangkah ke domain berikutnya. Tingkat ke-8. Bagaimana dia bisa membentuk dantian tingkat 8? Tang Tian menenangkan dirinya dan mulai berpikir. Teknik penanaman mentalnya terlalu kacau, karena energi di tubuhnya terlalu rumit. Tetapi sampai sekarang, semua energi di tubuhnya tersapu, dan yang tersisa adalah 36 energi spiral. Dia awalnya berpikir, setelah menyerap semua energi, dia bisa meningkatkan levelnya. Tetapi dia tidak berpikir bahwa itu benar-benar akan menghasilkan 36 energi spiral, mengejutkannya. Tapi Tang Tian bisa merasakan manfaatnya. Tidak hanya sinar 36 energi spiral yang saling terkait dengan pikirannya, tetapi juga sangat membeku, jauh lebih banyak dari kekuatan sejati saat ini. Mungkin aku bisa melakukan sesuatu tentang energi spiral. Seolah merasakan pikiran Tang Tian, energi spiral di dantian mulai berenang lebih cepat dan lebih cepat, secara bertahap, pusaran air terbentuk di dantian. Itu menciptakan hisap kuat yang meningkatkan kecepatan Void Dark Flames didorong di meridian. Ekspresi Tang Tian segera melengkung. Meridian Tang Tian benar-benar marah dengan infiltrasi Void Dark Flames, dengan cepat menjadi transparan. Meridian yang awalnya pulih kembali ke ukuran sebenarnya, sekali lagi ditarik lebih lebar. Pipa ombak seperti dinding, tipis dan transparan, adalah meridian Tang Tian saat ini. Setelah 1 hari penuh, Void Dark Flames akhirnya mencapai dantian. Pilar api yang melonjak masuk ke dantian. Tubuh Tang Tian membeku, pikirannya menjadi kosong, dan dia kehilangan kesadaran. Kekuatan sejati di dantian itu langsung menguap, dimakan habis oleh energi spiral yang melayang. The Void Dark Flames sepertinya tidak ada habisnya, terus melonjak ke dalam dantian, dalam sekejap mata, dantian itu penuh. Dinding dantian Tang Tian perlahan dibakar dan diubah oleh Void Dark Flames sementara Void Dark Flames terus melonjak, semakin banyak Void Dark Flames datang, semakin luas dinding dantian didorong. Dantian Tang Tian seperti balon yang perlahan menggembung, menjadi lebih besar dan lebih besar. Dantian menjadi lebih besar dan lebih besar karena dindingnya menjadi semakin tipis. Tang Tian sadar dan setelah menyaksikan apa yang terjadi, menjadi sangat terkejut. Jika ini terus berlanjut, dantian aku akan dipaksa meledak. Dia baru saja menangkis serigala jahat, tetapi sekarang seekor harimau yang ganas telah datang. Tang Tian hanya ingin menangis, tetapi dia tidak menangis. Apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan? Tang Tian mengepalkan giginya, dan hanya bisa masuk dan masuk lebih dalam. 36 sinar energi spiral berjuang ke bawah, memasuki kolam dantian tingkat ke-6, dan mulai memimpin Void Dark Flames masuk. Setelah memasuki kolam dantian tingkat ke-6 Tang Tian, situasinya menjadi agak lebih baik. Tapi kolam dantian tingkat ke-6 jauh lebih kecil dari tingkat ke-7, dan dengan cepat menjadi penuh. Setelah diisi,
kolam dantian tingkat ke-6 juga mulai berkembang. Hei, hei, hei. Penjara lautan kakek, itu sudah cukup, sudah cukup. Nada bicara Tang Tian sopan dan berusaha menjilat, seolah-olah dia tidak punya pilihan selain membungkuk dan menekuk lutut. Tang Tian menangis dalam benaknya, dia tidak ingin tunduk padanya, tapi sialnya, bahkan kesempatan untuk menyerah tidak diberikan. Tidak ada reaksi dari penjara laut yang masih ada di tangannya. Kelompok dantian tingkat ke-6 juga diperluas semaksimal mungkin, dan menjadi tidak berdaya, Tang Tian hanya bisa terus turun. Tang Tian akhirnya mengerti apa burung haus memuaskan dahaga itu. Pada saat ini, tidak ada yang bisa memperbaikinya dengan perkataan yang tepat, memadamkan kehausan dengan minum racun. TN, ini adalah permainan kata-kata bahasa Mandarin lagi. Sangat sulit untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris. Karena perbedaannya seperti pusat dan pusat. Kehidupan manusia naik dan turun dengan sangat cepat, Tang Tian berduka. Jalannya sendiri, seperti tali hitam, melilit manik-manik hitam. Tang Tian tiba-tiba menyadari, jarak antara kolam dantian yang berdekatan jauh lebih kecil. Kolam dantian tingkat bawah yang menahan Void Dark Flames, jauh lebih dari yang diharapkan Tang Tian, lebar ekspansi mereka jauh lebih besar daripada kolam dantian tingkat 7. Adegan aneh ini menarik perhatian Tang Tian. Mungkinkah bahwa kolam dantian tingkat bawah sebenarnya memiliki potensi besar? Di masa lalu, terlepas dari teknik kultivasi mental apapun, mereka semua memiliki karakteristik yang jelas, bahwa setiap kenaikan bidang, ruang kolam dantian akan meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan itu menunjukkan perbedaan dan celah yang berbeda antara setiap tingkat bela diri artis. Tetapi hasil di depannya, menyebabkan Tang Tian menyadari, bahwa semua yang dia tahu di masa lalu, mungkin salah. Atau mungkin, dia adalah kasus khusus. Tang Tian sudah lupa tentang bahaya, pikirannya mulai memiliki banyak pikiran muncul. Sangat cepat, dia merasa bahwa itu tidak terkecuali, meskipun Void Dark Flames itu aneh, tetapi itu benar-benar dapat menguji potensi setiap kumpulan dantian. Itu benar, Tang Tian menganggap bahwa bagian terbesar dari dukungan adalah potensi kolam dantian. Setiap kali kolam dantian mengembang mendekati maksimum, energi spiral akan merasakan bahaya, dan secara otomatis menyelam ke bawah dantian pool yang lebih rendah. Ini adalah pertama kalinya Tang Tian menyaksikan adegan seperti itu, pengetahuannya yang menyedihkan tidak bisa menjelaskan adegan yang terjadi sebelum dia. Tetapi betapapun bodohnya dia bisa mengerti bahwa dia telah mencapai titik yang krusial, bahwa hidup dan mati ada di garis depan. Dia memutar jus otaknya, dan mulai berpikir perlahan. Masalah terbesar adalah Void Dark Flames, dari mana asalnya? Itu datang dari penjara laut, itu benar. Mata Tang Tian berbinar, dia pikir dia menemukan akar masalahnya. Penjara laut Saint Sword. Dia sekali lagi pergi untuk melihat teknik pedang yang tidak dikenalnya. Dia menemukan hal-hal yang tiba-tiba muncul di benaknya sangat rumit, dan pada awalnya dia menolaknya dan mencoba melawan, dan setelah penjara laut menyelamatkan nyawanya, sekali lagi mendorong Tang Tian ke tepi tebing. Bajingan ini. Setelah memanggil penjara laut, apa yang harus aku lakukan? Tang Tian fokus, berusaha menemukan jawaban dari teknik pedang yang tidak dikenalnya. Tang Tian berjuang untuk menemukannya dan mengabaikan kemajuan Void Dark Flames. Itu sudah mencapai kolam dantian tingkat pertama, dan mendorongnya ke batasnya. Penjara samudera tiba-tiba bergetar di tangan Tang Tian. Tang Tian gemetar bersama penjara samudera, Tang Tian yang didorong secara maksimal, akhirnya kehilangan kesadaran. Namun anehnya, tubuh Tang Tian tidak meledak. Setelah diam lama, Tang Tian perlahan membuka matanya. Pupil matanya yang menakutkan tampak berwarna abu-abu, dan mulutnya menyeringai. Dia membelai pedang-pedang penjara laut dan bergumam ringan, terima kasih. Tapi suaranya sangat mengerikan. Penjara samudera berdengung di tangannya, tampak gembira. Seorang idiot juga memiliki kelebihannya, ketabahannya kuat. Suara dingin itu seperti ujung pedang yang memotong udara, dingin dan mengancam. Void Dark Flames tirani di tubuh Tang Tian menjadi sangat jinak. Dia memperhatikan situasi di tubuhnya, dan terkejut. Setiap kolam dantiannya diperluas semaksimal mungkin, lagi dan hidupnya akan meledak di sana dan kemudian. Itu membutuhkan keberanian dan ketabahan yang ekstrim. Apa yang telah ia investasikan, menuai nilai yang mencengangkan, panennya berlimpah. Tapi hati dingin Tang Tian, berdebar sekali, seolah dia setengah langkah terlambat, dan dimainkan oleh si idiot, dia menyadari dia harus membereskan kekacauan, yang merupakan sesuatu yang dia benci. Void Dark Flames di tubuhnya secara bertahap diekstraksi oleh penjara laut, dan apa yang tersisa di tubuh Tang Tian adalah semua kolam dantian yang diperluas. Kolam dantian asli telah hilang, dan yang menggantikannya adalah dinding dantian halus berkilau dan transparan. Dinding dantian baru yang telah ditempa oleh Void Dark Flames, mengkristal True Power. Tidak mungkin di tingkat ke-7 dengan cara normal untuk memungkinkan kekuatan sejati Tang Tian mengkristal. Tingkat ke-7 awalnya pada titik di mana kekuatan sejati akan mencair. Untuk memiliki dinding dantian kristal, kapasitasnya diperbesar, yang lebih kecil yang diperluas lebih besar 5 hingga 6 kali, sedangkan yang lebih diperluas lebih besar sekitar 10 kali. Kekuatan Tang Tian tiba-tiba melonjak, tidak ada seorang pun di tingkat ke-7 kekuatan sejati yang bisa dibandingkan dengannya. Semua dantiannya saat ini bisa memegang kekuatan sejati jauh lebih kuat dari seniman bela diri dantian tingkat 8 normal. Apakah ini tingkat ke-7 tertinggi? Tang Tian sedikit terkejut. Itu juga bisa dianggap sebagai keberuntungan orang bodoh. Dia melirik Ren dan Ling Su yang gemetaran di sampingnya,
tanpa niat untuk membantu mereka, dia mengambil penjara laut dan tatapannya memandang ke kedalaman saluran air. Tubuhnya bergerak, dan seperti panah, dia menembak lebih dalam. Jika Kren dan Ling Su terjaga, mereka pasti akan kewalahan karena terkejut. Tampilan kecepatan Tang Tian 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan, dia bahkan tidak menggunakan Wind Concealment Steps. Tang Tian melesat ke depan tanpa niat untuk berhenti sama sekali. Tiba-tiba, sosok hitam menerkamnya seperti kilat. Tang Tian tidak berhenti, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan pedang penjara laut yang panjang melepaskan sinar pedang. Sosok hitam itu bahkan tidak punya waktu untuk meratap, dan terbelah dua. Sosok hitam adalah binatang roh bintang, dan merupakan salah satu dari tingkat ke-8. Bau darah segera menyelimuti udara, dan satu demi satu roh bintang muncul dari dalam bayangan. Kemurnian energi di dalamnya tinggi, dan setelah disegel begitu lama tanpa gangguan, mudah bagi makhluk roh bintang untuk tinggal dan bereproduksi di sana. Tanpa berkedip, Tang Tian bergegas masuk tanpa memperlambat kecepatannya. Binatang roh bintang marah ketika mereka dibangunkan. Tang Tian menunjukkan cemoohannya, dan segera menusuk sarangnya. Angka yang tak terhitung jumlahnya semuanya menerkam Tang Tian. Kecepatan Tang Tian masih maksimal, penjara Saint Sword Ocean yang sangat lurus menunjuk ke depannya, seperti seorang kavaleri yang memegang tombaknya dengan lurus. Mendorong maju dengan kekuatan di bawah kakinya, sosoknya langsung menghilang. Hampir bersamaan, ia bergegas ke kerumunan binatang roh bintang, sosoknya condong sekitar 30 derajat dari tanah. Aura pedang yang sangat tajam keluar dari kedua sisi penjara laut. Adegan berikut ini mengejutkan. Di mana-mana Tang Tian lewat, binatang roh bintang akan diiris sempurna dipinggang oleh pisau tak berbentuk, tidak ada satu binatang roh bintang yang bisa menghalanginya atau menghindarinya. Bumi gemuruh-gemuruh binatang roh bintang tiba-tiba berhenti, sosok hitam yang menutupi seluruh tempat semuanya musnah. Ekspresi Tang Tian normal, tanpa sedikit pun fluktuasi, seolah-olah apa yang dia lakukan adalah pekerjaan sederhana. Lebih dari 100 binatang roh bintang, tidak menunda gerakan Tang Tian sama sekali. Darah segar menyembur ke seluruh lorong, mewarnai seluruh tempat dengan warna merah dan bau darah memenuhi udara, tetapi tubuh Tang Tian bahkan tidak memiliki setetes darah. Tanpa melihat mayat-mayat itu, dia menghilang lebih jauh ke lorong. Tang Tian berjalan-jalan santai di aula setelah membunuh binatang roh bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan banyak perangkap tanpa setetes darah di tubuhnya. Menghadapi sinar matahari, Tang Tian menyipitkan matanya, alisnya mengerutkan kening. Dia tidak suka sinar matahari. Melirik bintang-bintang di langit, Tang Tian menilai posisinya saat ini. Konstelasi Andromeda. Dia menganggap bahwa dia punya banyak waktu untuk bergerak kali ini, dan dapat melakukan banyak hal. Jika tidak, ia tidak akan mampu menanggung tingkat efisiensinya, yang rendah yang bisa membuat siapapun kesal. Tapi, dia tidak berencana mengubah apapun. Ketika dia mencapai Southern Cross Constellation, itu akan menjadi waktu untuk bertarung, dan terlepas dari apakah itu dia, atau yang lain, dia masih belum cukup kuat. Meskipun, yang lain agak bodoh, dia harus mengakui bahwa tingkat pertumbuhannya jauh lebih kuat daripada dia. Dia selalu tenang, hidup dalam hibernasi dan menunggu, dan baginya, tidak ada bedanya dengan berkelahi. Dia membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri, lebih memilih untuk hidup dalam kegelapan. Yang lain menyerang dengan keras, sementara dia bersembunyi di kegelapan, dan ketika lawan mengekspos kelemahan, memberinya peluang serangan fatal, disitulah dia paling jago. Rencananya, adalah yang paling cocok bagi mereka berdua untuk mengeluarkan kualitas masing-masing, jadi sejak awal, dia tidak pernah berusaha mencari kontrol tubuh. Tapi, dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang didapatnya setelah banyak kesulitan, untuk keluar dan menghirup udara segar. Saat ini, kekuatan Void Dark Flames terlalu kuat untuk Tang Tian, dan dia telah menderita serangan hebat kali ini. Jika itu dalam kondisi normal, dia akan pingsan selama sekitar 15 hari, tetapi baginya saat ini, itu adalah kesempatan langka yang datang. 15 hari, aku lebih baik merencanakan dan menggunakannya dengan baik. Tang Tian membuka telapak tangan kirinya, dan menyeka seluruh wajahnya, Void Dark Flames berubah menjadi topeng api hitam yang menempel di wajahnya. Tubuh Tang Tian melepaskan api hitam bergelombang, berubah menjadi jubah yang menutupi seluruh tubuhnya. Api hitam, seperti api biasa, tanpa jejak dari Void Dark Flames. Penjara laut Saint Sword di tangan kanannya terbakar, dan dengan cepat menarik diri, menjadi rapier ramping berwarna hitam. Penjara laut terlalu jelas, tanpa penjaga pedang, itu akan terlalu mengesankan. Rapier tanpa penjaga pedang tampak seperti batang besi yang tajam dan tipis, yang akan terlihat lebih biasa. Tiba-tiba, dia mendengar gerakan. Sosok Tang Tian menghilang. Tang Tian diam-diam berdiri di atas cabang pohon, seperti burung hantu yang bersembunyi di malam hari, dedaunan lebat menutupi tubuhnya. Ada banyak orang yang bertempur, tetapi tidak ada yang merasa bahwa 20 meter dari mereka, ada seseorang yang bersembunyi. Angelina duduk di tepi pantai, menopang dagunya di tangannya, rambut emasnya mengalir ke bawah dan mendarat di pundaknya yang indah. Dia memiliki jembatan hidung tinggi, mata birunya sama menariknya dengan lautan. Gaunnya jatuh di pinggangnya, menonjolkan dadanya yang menggerahkan sampai ke titik ekstrim. Hatinya tenggelam. Penjaganya jatuh satu demi satu, situasinya semakin buruk dari menit ke menit. Musuh sudah mengelilinginya, dan dia tidak punya tempat untuk lari. Yang mulia, tolong hentikan perjuangan yang sia-sia, ini tidak akan mengubah situasi kamu.
Di luar lingkaran, seorang pemuda tampan berkata dengan santai, wajahnya memiliki senyum tipis, yang sebenarnya sangat menarik. Tapi di mata Angelina, itu tercela. Tetapi dia tahu bahwa marah itu tidak ada gunanya, matanya ketakutan dan panik, berbicara dengan menyedihkan, George, kami tumbuh bersama, apakah kamu benar-benar akan menyakiti aku? George agak sedih, Angelina, ini adalah perintah Tuan. Menyerah dan aku tidak akan menyakitimu. Petik 2. Angelina merasa tertekan, George, aku tidak ingin menikahi Zhou Ning dari grup marsial terhormat. Jika aku kembali, mereka pasti akan memaksa aku untuk menikah dengannya. Zhou Ning adalah anjing Kyusan, aku pasti tidak akan menikahinya. Hati George sangat tidak bahagia, dia tahu bahwa Zhou Ning terkenal, dan dia berkata dengan lembut, Angelina, hentikan. Aku akan membantu kamu, dengan semua kemampuan aku, untuk mencegah hal itu terjadi. Tetapi di bawah perintah guru, kita tidak bisa menentangnya. Petik 2. Tidak ada lagi waktu, George. Air mata Angelina mulai turun, orang-orang grup marsial terhormat akan tiba besok. Jika aku masih di istana besok, mereka pasti akan menikahkan aku dengan Zhou Ning. Sang guru tidak akan menghentikannya, aku hanya yang ketiga dalam garis penerus. Petik 2. Hehe, George, tidak heran kamu tidak pernah bisa dipromosikan. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang George, whoosh, sekelompok orang keluar, mengelilingi mereka semua. Seseorang yang tampak garang dan besar perlahan berjalan keluar, wajahnya penuh cemoohan, hati yang benar-benar lembut. Baiklah, kamu bisa tersesat sekarang, aku akan menanganinya dari sini. Petik 2. Angelina berhenti menangis, matanya sudah menunjukkan keputusasaan. George dan dia tumbuh bersama, jadi dia tahu kepribadiannya, dia sebenarnya baik, jika dia terus memohon, dia mungkin benar-benar membiarkannya pergi. Tapi Bafu adalah pembunuh yang berhati dingin dan berdarah dingin. Memohon hanya akan membuatnya senang dan bersemangat. Para penjaga yang keluar seperti ombak, adalah bawahan elit Bafu, semuanya kuat, dan pasukan George bukanlah lawan mereka. Wajah George berubah menjadi hijau, Bafu memarahinya karena berhati lembut, membuatnya tak bisa berkata-kata. Bafu memegang otoritas tinggi di konstelasi Andromeda, ia adalah penjaga kerajaan utama sang guru, dan kekuatannya tak terduga. Jika dia menunjukkan sedikit keraguan, Bafu tidak akan ragu untuk membunuhnya, meskipun dia adalah penerus kursi kedua untuk keluarga Feng Ye. Matanya berkedut, dan dia berkata dengan penuh kebencian, ayo pergi. Penjaga George semuanya merasa lega, mereka semua tahu nama Baba yang terkenal, itu adalah nama di Andromeda Constellation yang pasti bisa menghentikan bayi menangis. Pasukan George pergi dengan tergesa-gesa. Bafu tersenyum ketika menatap Angelina, matanya memiliki gairah yang membara. Dia menjilat bibirnya, Angelina, akhirnya kamu ada di tanganku. Aku telah menunggu hari ini terlalu lama. Petik 2. Wajah Angelina berubah, dia merasa seolah-olah hatinya dikepal erat, dan mulai merasa terengah-engah. Dia tidak tahu wajahnya seputih kertas, dan berkata, kamu berani. Bafu, aku akan menikah dengan Zhou Ning, dan dia tidak akan mentolerir jika kamu berani mempermalukan aku. Petik 2. Seolah-olah Bafu mendengar lelucon besar, dan mulai tertawa gila, berhenti setelah beberapa lama, lalu tiba-tiba berkata, Kakak Zhou, bisakah aku bermain dengannya selama 2 hari? Seorang pria yang tampak jahat keluar di samping Bafu, dan terkekeh, karena Broterba menyukainya, itu bisa dianggap sebagai keberuntungan baginya. Wanita dibuat untuk bermain dengan, dan itu hanya akan menarik jika semua orang menikmatinya. Aku masih memiliki beberapa gadis baru, dan akan mengirim mereka ke kediaman Broterba, semuanya berasal dari latar belakang yang kamu tahu, semua sekte terkenal, aku ingin Broterba untuk mengevaluasi mereka. Petik 2. Tangan dan kaki Angelina mulai menjadi sedingin es, seolah-olah dia baru saja keluar dari freezer. Dia menatap kosong pada pria yang tampak jahat itu, tubuhnya diambang kehancuran. Angelina, layani Jenderal Ba dengan baik. Zhou Ning tertawa jahat. Bafu sangat senang, dan berjalan menuju Angelina dengan senyum menyeramkan. Angelina sangat putus asa, tetapi dia tahu, memohon atau menangis apapun hanya akan membuat musuh lebih bahagia. Dia membusungkan dadanya, jari-jarinya yang seputih salju membuat pinggirannya benar, secara alami menyentuh wajahnya dalam proses itu, dan dia mulai berbicara. Bafu, kamu berkolaborasi dengan grup marsial terhormat. Suatu hari, kamu akan mati akhir yang tragis. Dia menatap kedua pria itu, matanya penuh dengan jijik. Dan kamu, Zhou Ning, kamu hanya cocok untuk menjadi anjing. Entah bagaimana, jari-jarinya memiliki jarum biru berkilau, membuat kontak dengan kulitnya. Mata Bafu berkontraksi, dan dia berhenti berjalan. Wanita ini benar-benar licik, dia tersesat dan putus asa hanya beberapa detik yang lalu, dan tiba-tiba dia siap untuk mengakhiri hidupnya. Hehe, apa yang suka dilakukan anjing, adalah berburu. Zhou Ning tersenyum sinis, dan berkata dengan bangga, Miss Angelina, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat melakukan hal-hal seperti itu di depan aku, kamu terlalu berpengalaman. Jantung Angelina melonjak, dan tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, seolah-olah itu tidak mendengarkannya. Jenderal Ba, tolong nikmati. Zhou Ning tertawa jahat. Bafu tertawa terbahak-bahak, kehilangan sesuatu daripada mendapatkannya kembali, adalah perasaan yang paling gembira. Ekspresi putus asa itu, membuatnya sangat terangsang hingga tulangnya bergetar. Dia melangkah maju, mengulurkan tangannya, ingin meraih payudara menggairahkan Angelina. Hati Angelina telah mati.
Tiba-tiba, sepotong logam ramping panjang dingin di lehernya, diam-diam menembus. Semua rambut di tubuh Angelina berdiri dari niat dingin yang ekstrim. Seolah-olah tangan Bafu digigit ular, tiba-tiba merasakan rasa sakit, dia mengerang, mundur ke belakang, dia meraung, siapa itu? Tiba-tiba, sebuah peristiwa tak terduga menyebabkan semua orang bergetar. Rapier ramping di leher Angelina, tiba-tiba menjulur keluar. Semua orang kemudian menyadari, bahwa seseorang tiba-tiba berdiri di belakang Angelina. Dia memegang rapier ramping hitam, sementara perlahan berjalan keluar dari belakang Angelina. Topeng api hitam, menutupi seluruh wajahnya, mata abu-abunya dingin tanpa jejak emosi, jubah api hitam yang mengalir, sepenuhnya menutupi setiap inci tubuhnya. TN, Imagine Kurosaki Ichigo bentuk terakhir Imaguga. Rapier hitam di tangannya, menyebabkan mata semua orang berkontraksi. Rapier tanpa pelindung pedang, tampak seperti batang logam lurus, membuat rapier ramping kehilangan keanggunannya, dan meninggalkannya dengan aura berbahaya dan ganas. Setiap orang adalah seniman bela diri yang telah melalui lebih dari 100 pertempuran, dan memiliki pemahaman mendalam tentang semua jenis senjata. Rapier awalnya adalah senjata yang sepenuhnya menekankan pada pelanggaran dan mengabaikan pertahanan, sedangkan penjaga pedang adalah satu-satunya bentuk pertahanan yang paling minim. Tanpa itu berarti bahwa pendekar pedang itu sedang mencari pelanggaran ekstrim, dan sepenuhnya mengabaikan segala bentuk pertahanan. Swordmaster macam apa yang berani menggunakan rapier yang sangat berbahaya ini? Siapa yang akan secara membabi buta melakukan pelanggaran, dan mengabaikan hidupnya sendiri? Bahkan untuk pejuang bunuh diri, mereka harus memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan ofensif mereka. Terlepas dari siapa dia, itu membuat Zhou Ning memiliki firasat buruk. Rapier Tang Tian diam-diam tetap berada di sampingnya, tubuhnya lurus seperti tombak, api hitam menyelinap di sekujur tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Seluruh adegan menjadi sunyi. TN, jelas setelah membaca seluruh bab, kita telah menyadari bagaimana Tang Tian memiliki dua kepribadian, atau dua orang yang berbeda, bahwa kita belum yakin. Tetapi setiap kali aku menulis, dia, itu akan menyatakan kepribadian lain selain dari Tang Tian saat ini yang bertanggung jawab atas tubuh dan melanjutkan perjalanan. Tang Tian berdiri di sana seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. TN, sebelumnya Bafu bertanya siapa itu. LOL. Seseorang yang berada di posisi ketiga dalam suksesi, menarik. Itulah sebabnya Tang Tian memutuskan untuk bergerak. Hampir setiap Master Constellation akan menunjuk beberapa penerus. Bertengkar secara terbuka dan bermanuver secara diam-diam adalah hal biasa, tetapi bagi setiap rasi, memastikan kelanjutan warisan rasi adalah yang paling penting. Karena beberapa penerus yang dipilih biasanya adalah kaum muda, bagaimana masa depan mereka berubah, bahkan para guru yang cemerlang tidak dapat menjamin bahwa visi mereka tidak bias. Mereka akan memilih beberapa, dan memilih kandidat terbaik dari segelintir orang, itulah cara kerja banyak rasi bintang. Perkelahian antara kandidat diamati dengan gembira oleh para master. Jika mereka menyukai salah satu dari mereka, secara alami mereka tidak akan peduli dengan yang lain, tetapi pada saat yang sama, jika di bawah asuhan mereka, kandidat tidak dapat bertarung dengan yang lain, maka mereka harus menjatuhkan kandidat. Selain perlu menerima persetujuan dari keluarga yang kuat dan berwibawa di konstelasi, mereka masih diharuskan untuk menerima persetujuan dari harta suci. Hanya dengan menerima persetujuan dari harta suci, maka pewarisan rasi bintang dapat diturunkan. Dari kedua kondisi tersebut, yang terpenting adalah yang terakhir. Tempat ketiga sudah posisi yang agak tinggi, yang berarti, jika sesuatu terjadi pada dua yang pertama, atau jika pertumbuhan mereka di masa depan tidak seperti yang diharapkan, kekuatan mungkin bisa diberikan kepada wanita berambut emas di depan Tang Tian. Biasanya, orang-orang semacam ini memegang posisi tinggi di konstelasi mereka sendiri. Tempat ketiga, berarti kekuatan dan bakatnya, agak luar biasa, di mana hanya dua orang lain yang lebih baik darinya. Untuk rasi bintang yang kuat seperti rasi bintang dari 12 istana ekliptik, 10 penerus teratas biasanya akan dilindungi. Untuk rasi bintang yang lebih kecil, 5 penerus pertama akan dianggap penting dan dianggap dilindungi. Dunia penuh dengan kecelakaan, dan kelima penerus itu hanya untuk melindungi bahwa warisan dapat diteruskan, tetapi perbedaan antara setiap posisi penerus, menyindir perbedaan ekstrim dalam kekuatan individu. Kekuatan Master Constellation, untuk konstelasi apapun, adalah yang paling penting. Jika kekuatan Master yang baru turun, kekuatan Constellation akan turun juga. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh para Constellation Masters. Pengganti posisi ketiga, menikah dengan bawahan Qiyu-san. Kecuali dia secara pribadi menyaksikannya, Tang Tian tidak akan pernah mempercayainya. Qiyu-san adalah ranker ketiga dalam generasi muda dari grup marsial terhormat, potensinya sangat besar, tetapi di grup marsial terhormat, Qiyu-san hampir tidak merupakan karakter yang penting. Dalam semua kenyataan, posisinya sama dengan Angelina, salah satu kandidat untuk penerus kapal. Jika seorang penerus mampu menyapu posisi dalam satu gerakan, maka ia secara alami memegang kekuatan surga dan bumi. Tetapi hanya ada satu tahta, dan para penerus yang tersisa secara alami tidak akan memiliki pilihan lain selain menerima akhir mereka dengan suram. Posisi penerus sangat dihormati dan dilindungi, tetapi tidak selalu memegang kekuasaan dan otoritas. Karena alasan keluarga, Qiyu-san dibesarkan untuk menjadi mandiri. Perbedaan antara dia dan para tetua tingkat tinggi sejati dari grup marsial terhormat, dan itu adalah perbedaan besar. Koneksi, pengalaman, dan kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Di masa damai,
agar generasi baru yang cemerlang ingin memiliki kekuatan sejati, mereka juga perlu bertahan selangkah demi selangkah. Andromeda Constellation adalah konstelasi Sky Utara, membandingkan di Heaven's Road, itu hanya negara feodal terpencil di hutan belantara. Tidak peduli seberapa kecil negara feodal, itu tetaplah negara feodal. Kekuatan militer martial group yang terhormat dapat secara alami menghancurkan konstelasi Andromeda, tetapi tidak akan melakukannya. Tidak peduli seberapa kecil negara itu, mereka akan mengikat mereka, penghinaan yang sembrono, tidak akan ada gunanya bagi kelompok bela diri yang terhormat, dan hanya akan membuat marah negara-negara feodal kecil. Jika situasinya normal, maka tidak akan ada masalah. Tapi itu sudah jelas, semua yang terjadi di depan mereka pasti tidak normal. Meskipun semua orang ini mendengarkan Master of Constellation Andromeda, tetapi Tang Tian tidak percaya sama sekali. Seorang Master Constellation mendapat kehormatan dan garis bawah, kecuali itu mencapai titik mengancam kehidupan konstelasi, ia pasti tidak akan menggunakan penggantinya sebagai tawar-menawar untuk kesepakatan. Adegan yang tidak biasa, sebenarnya membocorkan banyak informasi. Andromeda sudah berada di ujung situasi yang putus asa, jika tidak, semua orang ini sama sekali tidak mendengarkan perintah Tuan. Terlepas dari itu, pasti ada permainan busuk yang terlibat. Bukankah grup terhormat saat ini menemui jalan buntu dengan Leo Constellation? Mengapa mereka memiliki sisa orang yang datang ke sini untuk dipusingkan? Dalam beberapa saat itu, Tang Tian sudah memilah-milah dari semua informasi yang telah dia kumpulkan, dan melihat pusaran yang samar-samar terlihat. Satu-satunya masalah adalah apakah konstelasi Andromeda layak baginya untuk bergerak. Tidak ada sedikit gangguan dalam pikirannya, dia sangat tenang. Setelah merencanakan dan menimbang pro dan kontra, ia kemudian menyadari sesuatu yang istimewa tentang konstelasi Andromeda. Andromeda Constellation adalah salah satu dari 19 konstelasi tradisional benua Sky Utara yang kuat. Harta karun suci konstelasi Andromeda hanya mengenali wanita, jadi semua master adalah wanita. Harta karun Andromeda Constellation disebut sebagai Fiery Hope, dan kekuatannya tidak dianggap sebagai yang terkuat dibandingkan dengan harta suci lainnya. Tetapi karena suksesi itu sangat stabil, dan semua generasi master semuanya relatif stabil, terakumulasi dari generasi ke generasi, itu menjadi salah satu rasi bintang terkuat di Northern Sky. Hukum dan ketertiban Andromeda Constellation adalah yang terbaik di Northern Sky, dan penduduknya semua hidup sangat stabil, dan setiap generasi guru semuanya sangat didukung oleh rakyatnya. Konstelasi Andromeda bukan yang terkuat di langit utara, tetapi merupakan konstelasi yang paling berlimpah dan berlimpah, untuk setiap generasi operasi dan akumulasi, memungkinkan mereka untuk memiliki koneksi yang sangat mendalam di Northern Sky. Dan Andromeda Constellation tidak pernah menyerang rasi bintang lain di sepanjang sejarah, dan di setiap generasi, Master of Andromeda Constellation adalah model untuk menjadi faksi netral, dan menerima pujian paling publik di 19 benua Sky Utara. Jadi di Northern Sky, ada rasi bintang kecil yang mengikuti konstelasi Andromeda. Itu adalah kesempatan. Tanpa ragu, Tang Tian menyadari hal itu dan segera mengambil tindakan. Tetapi pedang yang memotong telapak tangan Bafo, mengejutkannya. Apa yang menyebabkan orang terkejut adalah bahwa Tang Tian tidak mengambil kesempatan untuk menyerang, tetapi berdiri diam di depan Angelina. Angelina benar-benar ketakutan, pedang itu seperti ular, dan membuatnya kehilangan seluruh keberaniannya. Sebagai orang ketiga yang menggantikan konstelasi Andromeda, dia bukan gadis manja yang selalu dijaga keamanannya. Dia adalah seseorang dengan pengalaman pertempuran, dan telah membunuh banyak musuh. Bahkan ketika menghadapi Bafu yang ganas, dia tidak gemetar ketakutan sama sekali. Tapi dia belum pernah melihat teknik pedang yang dipenuhi dengan ki gelap. Seharusnya tidak bisa ada di bawah cahaya, dan seharusnya memotong tenggorokan musuh dari kegelapan, diam-diam. Dia bukan orang yang lemah, dan bekerja keras untuk mengendalikan rasa takut di hatinya, dan tidak membiarkannya menyebar. Tenang, tenang, Angelina, kamu bisa melakukannya. Dia terus menghibur dirinya dalam pikirannya, dan akhirnya ki-nya menjadi tenang. Ketakutan di benaknya merayap pergi. Dia mengumpulkan keberaniannya, dan dengan cermat mengukur pria di depannya. Malam. Itulah satu-satunya kalimat yang bisa dipikirkan Angelina, memandang pria di depannya yang benar-benar tertutup api hitam. Dia tinggi, tetapi tidak besar, dan proporsional, berdiri tegak, selurus tombak. Ini membuat Angelina merasa aneh, dalam kesannya, semua pendekar pedang yang berjalan dalam kegelapan, ingin terus-menerus menekuk punggung mereka, dan selalu dalam keadaan berhati-hati, mereka melakukan yang terbaik untuk mencegah orang mencari tahu tentang mereka, tetapi orang di depannya tidak. Dia berdiri di sana lurus dengan pedangnya, tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak berusaha menyembunyikan diri. Di belakangnya, Angelina jelas bisa merasakan ketenangan yang secara alami bocor keluar darinya. Apakah itu kepercayaan diri mutlak? Hatinya dipenuhi dengan beberapa harapan, tetapi dia dengan cerdas tetap diam. Dia tidak mengenalnya, jadi dia tetap diam, semakin sedikit kata-kata yang lebih baik. Dengan berbicara dengan marah kepada lawan mungkin akan mengubah keadaan menjadi lebih buruk. Bisakah aku bertanya siapa kamu? Ekspresi Zhou Ning tenang, tapi matanya tampak berbahaya. Hati ambisius Qi Yusan terlalu besar. Suara serak keluar dari jubah api hitam, suaranya sangat dingin. Zhou Ning bisa merasakan bahaya, tubuhnya sedikit membungkuk, menyipitkan matanya dan menatap Tang Tian, dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Kata-kata lawan, memiliki makna halus yang menunjukkan hal-hal tertentu, tetapi Zhou Ning adalah orang yang berhati-hati, dan sangat berhati-hati. Aku akan membunuhmu.
Suara sengit Bafu, dia tidak bisa lagi mentolerirnya, telapak tangan kanannya berdarah deras. Pedang Tang Tian telah menusuk ke dalam tangannya. Apa yang membuatnya semakin takut adalah, seutas kekuatan sejati yang lembut dan lembut telah memasuki telapak tangannya. Dan tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk mendesak kekuatan sejatinya, dia tidak dapat mendorong kekuatan sejati yang cepat dari tubuhnya. Itu karena kekuatan sejati yang aneh sedang melakukan sesuatu padanya, dan menyebabkan darah terus mengalir. Bafu, Tuan kecewa padamu. Tiba-tiba, suara dingin keluar dari balik api hitam. Menguasai. Tubuh Bafu membeku, matanya penuh kejutan. Jangan beritahu aku. Jenderal Ba, jangan tertipu. Zhou Ning dengan cemas berteriak. Di balik topeng api hitam, wajah yang tenang memperlihatkan busur kecil. Ekspresi Bafu telah memberi Tang Tian jawaban yang dia butuhkan. Alasan dia tinggal di tempatnya begitu lama, adalah untuk mencari tahu lebih banyak informasi dari lawan. Dan dia mendapatkannya. Bunuh dia. Bafu tiba-tiba sadar, dan memesan dengan ganas. Para penjaga di sekitarnya tampaknya terbangun dari mimpi, dan semua meraung serempak saat mereka semua menerkam Tang Tian. Kemudian, yang tak terpikirkan terjadi. Pendekar pedang rapier dan Angelina yang dikelilingi, telah menghilang. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Deru Zhou Ning beresonansi. Hanya setelah Tang Tian menghilang barulah dia menyadarinya. Sinar cahaya perak, seperti ular perak bergegas keluar dari guanya, ditembakkan. Ding! Rapier tipis secara akurat menusuk cambuk peraknya. Gelombang kekuatan sejati aneh memasuki tubuh Zhou Ning melalui cambuk perak, menyebabkan wajahnya berubah. Dia mengeluarkan suara aneh, melepaskan cengkeramannya pada cambuk dan seluruh orang mundur-mundur. Bang! Boots Whip, senjata bintang Boots Constellation, benar-benar berubah menjadi debu oleh bilah lawan. Semua seniman bela diri di sekitar yang menyaksikan terkejut, semua dari mereka yang awalnya berencana untuk mengejar semua mundur. Bafu yang bergegas ke Zhou Ning memiliki kakinya yang menempel di tanah, dia mendongak, wajahnya sangat terkejut. Dia telah melihat Zhou Ning's Boots Whip selama beberapa hari terakhir, Boots Constellation hanya senjata kelas langit utara, tetapi Boots Whip adalah senjata bintang yang jarang terlihat. Zhou Ning telah menghabiskan banyak waktu untuk menjadi sangat mahir dengan itu, dan menggunakan teknik rahasia grup terhormat marsial untuk terus-menerus marah itu. Setelah periode yang panjang dan berlarut-larut, akhirnya mulai memiliki kilau emas. Dengan 2 atau 3 tahun lagi waktu, itu benar-benar bisa benar-benar berubah menjadi harta karun bintang peringkat emas. Harta bintang yang begitu kuat, hingga benar-benar menjadi debu oleh pedang. Sejauh mana, apakah kekuatan pedang? Tidak ada yang berani bergerak, ketika mereka menatap orang yang membawa Angelina, seolah-olah dia berjalan santai, menghilang dari pandangan mereka. Pandangan Angelina tertuju pada Tang Tian. Sejak awal, dia tidak tahu apa-apa tentang dia. Siapa dia? Dari mana dia berasal? Kenapa dia menyelamatkannya? Dia tidak tahu apa-apa. Wajahnya ditutupi topeng api hitam, seluruh tubuhnya juga tertutup, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia juga tampaknya tidak punya niat untuk menjatuhkan topengnya. Tetapi dari posturnya, Angelina dapat menyimpulkan, bahwa dia adalah seseorang yang telah menerima pendidikan yang baik. Bahkan jika dia duduk di tanah atau di lantai, dia seperti batu yang rapi, duduk sangat lurus. Berbeda dengan seniman bela diri yang disewa, mereka akan duduk tanpa disiplin. Sejak menyelamatkannya, dia tidak berbicara satu kalimat pun padanya. Angelina mengumpulkan keberaniannya, "Halo, siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkan aku?" Petik 2. Tang Tian mengabaikannya, dia berpikir tentang peran apa yang bisa dia lakukan dalam 15 hari. Baginya, waktu adalah segalanya, dia tidak ingin merusak rencananya, meskipun dia memiliki IQ rendah, karena dia hanya menerjang segala sesuatu dengan keras, bahkan dapat mengisi melalui langit. 15 hari waktu tepat. Ketika dia pergi, dia telah memeriksa dengan seksama, situasi Ling Su dan Kren juga membutuhkan sekitar 15 hari. Baginya, itu sangat penting. Dia ingin mempermudah 15 hari, mengurangi pengaruh pada dia, dan terutama temannya. Dia jauh lebih jelas daripada dia pada nilai teman, dan itu adalah salah satu alasan paling penting mengapa dia tetap hibernasi. Pada titik ini, dia jauh lebih luar biasa daripada dia. Apakah perintah bagimu untuk menikah dengan Zhou Ning secara pribadi diberikan oleh Asda? TN, sekadar diketahui, bukan karena aku sengaja memberi mereka nama-nama bahasa Inggris untuk mempermudah, tulisan-tulisan Cina seharusnya ditulis untuk nama-nama bahasa Inggris. Seperti bagaimana George dalam bahasa Cina secara harfiah Georgia dalam bahasa Mandarin, dan bagaimana Angelina terdengar seperti Adelina, tidak ada nama Cina seperti itu. Suara dingin dan serak tiba-tiba terdengar mengejutkan Angelina, yang menjawab, "Ya." Asda adalah penguasa konstelasi Andromeda, dan telah bertahun-tahun. Apakah dia menyuruhmu bertatap muka? Angelina cerdas, setelah mendengar pertanyaan itu, dia segera mengerti, dan setelah berpikir sebentar, dia menjawab, "Tidak, guru tertutup dan jarang keluar, jadi kami hampir tidak melihatnya. Perintah ini diberikan melalui klan Elder Hammer dan Lady Ali." Petik 2. TN, mungkin tren Andromeda Constellation memiliki nama seperti bahasa Inggris. Klan Elder Hammer dan Lady Ali. Klan Elder Hammer adalah tetua klan kepala, Lady Ali adalah adik perempuan guru, keduanya adalah yang paling dipercaya oleh guru. Hanya mereka yang bisa dengan bebas masuk dan meninggalkan istana peri.
Wajah Angelina pucat, tapi, urutannya pasti dari Master, karena diberikan menggunakan kekuatan Star. Setiap Master Constellation memegang harta suci, dan kapan saja dapat menggunakan kekuatan Constellation, untuk merekam gambar dan pesan. Karena hanya Master of Constellation yang menggunakan kekuatan yang mampu melakukan itu, jadi biasanya semua perintah yang dikirim oleh Master akan menggunakan itu. Petik 2. Seorang Master Constellation dapat ditiru, tetapi kekuatan harta orang suci tidak dapat ditiru. Tapi kata-kata Tang Tian benar-benar mengingatkan Angelina. Angelina telah mengingat dengan cermat, dan menyadari banyak hal yang mencurigakan. Misalnya soal ini, Tuan tidak akan begitu ceroboh. Jangan beritahu aku. Sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya. Kenapa aku? Wajahnya menjadi lebih putih, dan suaranya bergetar. Kenapa kamu? Tang Tian bertanya balik, nadanya sedingin es, tanpa sedikit pun kehangatan, tanpa simpati, tidak peduli. Seperti pemecah es yang tajam, itu menembus ke jantung Angelina. Mulut Angelina bergetar, di matanya yang indah, ketakutan merayap keluar, ayah, target mereka, adalah ayah. Siapa dia? Tang Tian bertanya. Angelina yang langsung ketakutan seperti korban tenggelam yang mencoba meraih satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hidupnya, ayahku adalah Tadun. Dia adalah kapten dari tentara dataran tinggi, yang merupakan satu-satunya pasukan dari konstelasi Andromeda. Tolong, selamatkan ayahku. Petik 2. Siapa yang bisa kamu percayai? Suara dingin yang seperti pisau, sebenarnya membuat Angelina tenang. Dia adalah gadis yang cerdas yang pernah tinggal di pengadilan, jadi dia dipengaruhi oleh semua jenis plot dan skema. Setelah tenang, pikirannya mulai bekerja dengan sangat cepat. Hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah mengirim pesan kepada ayahnya. Jika musuh benar-benar merencanakan, maka orang-orang yang dekat dengannya juga pasti akan dimata-matai. Tiba-tiba, Angelina teringat sesuatu, dan berkata dengan penuh semangat, Wang Lin Commerce, kata ayah sebelumnya, jika aku berada dalam bahaya, aku harus mencari Wang Lin Commerce. Markas besarnya ada di Fiery City, West River Street. Petik 2. Fiery City adalah kota inti konstelasi Andromeda, dan merupakan pusat dari konstelasi Andromeda, tempat istana peri berada. Ketika mereka berdua pergi lebih dekat ke kota, mereka menyadari kota peri dijaga ketat, dengan setiap pintu masuk dilindungi oleh penjaga yang melakukan pemeriksaan ketat. Ada garis di setiap pintu masuk, dan segala macam kutukan yang tidak pernah berhenti sampai Bafu muncul, dan semua kebisingan menghilang. Tangan Bafu terbungkus perban, wajahnya hijau pucat, tatapannya yang tajam menyapu, dan semua orang diam karena takut. Tiba-tiba, Tang Tian melihat kereta. Di gerbong ada seorang wanita muda dengan rambut yang terkulai di pundaknya, pakaiannya seputih salju, berdiri tegak dengan sikap dingin, tampak sangat cantik. Di sisinya, seorang pria muda dengan temperamen beku, dengan senyum di wajahnya. Alasan mengapa Tang Tian memperhatikan kereta itu, adalah karena di antara antrian panjang orang, hanya kereta yang tidak terhalang dan bisa maju ke depan. Tang Tian Hao Bu Yu Yu Ba Andelina Jihun, Tize Hun Mi Da Andelina, Kiaoran Mo Guoku, Hen Xian Ran, Zil Yang Che Da Yu Lai Tu, Duita Men Lai Suo, Sita Men De Yan Hu. Tang Tian memukul Angelina tanpa ragu-ragu, menyebabkannya pingsan, lalu menggendongnya, dia diam-diam menyapu. Jelas, kereta besar itu berstatus tertentu, dan bagi mereka, itu adalah perlindungan tertinggi. Meskipun Andromeda adalah rasi bintang kecil, pemandangan kota peri tidak terlalu buruk. Qi Yusan halus dan sopan, menemani wanita cantik itu, kecepatan bicaranya tepat, penuh dengan kekuatan yang mengintimidasi, tetapi tidak membuat orang tidak suka. Konstelasi Andromeda adalah konstelasi paling stabil di Sky Utara, dan oleh karena itu bisnis ini dan perdagangan selalu berkembang. 90% dari semua bisnis perdagangan di Northern Sky memiliki kantor pusat di Fiery City. Pengusaha kaya ini semuanya hidup kaya dan mewah, dan semua rumah mereka sangat indah. Fiery City adalah kota Sky Utara yang paling indah dan berkembang. Petik 2. Seolah-olah dia sedang memperkenalkan rumahnya sendiri, dengan lembut berbicara dengan kehangatan dan keintiman. Ming Yue menatap gerbang kota yang dijaga ketat, dan sedikit terkejut, tapi sesuatu terjadi. Qi Yusan tersenyum tanpa terduga, jangan repot-repot dengan itu, serahkan pada mereka untuk menanganinya. Ming Yue berbalik dan menatap Qi Yusan. Qi Yusan tampak lesu dan percaya diri, lalu tiba-tiba tersenyum, seperti harimau ganas yang menggigit giginya. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang membuat orang percaya kepadanya selama ini, seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi dirinya. Kekuatan, itulah perasaan yang paling jelas darinya. Setelah menemaninya selama beberapa hari terakhir, Ming Yue agak akrab dengan Qi Yusan. Tidak peduli betapa bangganya dia harus mengakui bahwa Qi Yusan adalah pria paling luar biasa yang pernah dia temui. Itu benar. Ming Yue tiba-tiba menunjukkan senyum. Senyumnya memunculkan ekspresi genit yang indah, menyebabkan Qi Yusan menjadi linglung saat ini, tapi dia dengan cepat sadar, dan bahkan tidak menyembunyikannya, tetapi memuji dengan keras, senyum Nona Ming Yue, adalah karya seni paling indah yang pernah aku lihat di dunia ini. Ming Yue tidak menjawabnya, tatapannya ada di kejauhan, agak melamun. Qi Yusan tidak keberatan, dan dengan murah hati mengagumi wajahnya yang cantik. Meskipun dia sebelumnya tertarik pada fitur-fitur cantik Ming Yue, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya, dan mulai berpikir. Ming Yue berpengalaman, apakah itu kemampuannya sendiri, atau latar belakangnya yang tak terduga, itu adalah bantuan besar. Jika dia bisa mendapatkan Ming Yue, nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 10 dari konstelasi Andromeda.
Dia telah mendengar sebelumnya, bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan keluarga Ye, tetapi dari kelihatannya, dia jelas tidak puas dengan Ye Zhaoge, dan baginya, itu adalah kesempatan. Dia telah memutuskan bahwa selama beberapa hari ke depan, dia akan menghabiskan semuanya dengan Ming Yue. Qiyu San penuh percaya diri, terlepas dari penampilan, latar belakang keluarga, kekuatan, dia adalah yang terbaik dalam setiap aspek, dan di seluruh Heaven's Road, jumlah orang yang lebih kuat darinya, hanyalah beberapa. Bafu melihat Qiyu San, dan segera melihat kesempatan untuk menyanjung dan memanfaatkan kesempatan itu. Bagaimana cederamu? Apakah ini serius? Aku punya obat di sini, minum dan gunakan. Qiyu San tidak bertindak arogan di depan Bafu, dengan wajah khawatir, ia melemparkan obat kepadanya. Bafu bersyukur, dan segera menjawab, bukan apa-apa, tidak apa-apa. Tuan, jangan khawatir. Tuan, silakan masuk kota. Petik 2. Ming Yue melihat interaksi itu mengangguk di dalam hatinya, Qiyu San dilahirkan sebagai bangsawan, tetapi tidak sombong, dan itu langka dan luar biasa. Qiyu San tersenyum, tidak mengganggu Bafu untuk memeriksa dan memasuki kota. Tempat tinggal kita sudah disiapkan di Bright Moon Garden. Qiyu San tersenyum, itu adalah tempat tinggal bagi seorang presiden perdagangan, dan dihiasi dengan sangat baik, namanya juga sangat pas, aku berharap Nona Ming Yue akan menyukainya. TN, Taman Bulan Terang adalah Ming Yue Garden, nama yang persis sama dengannya. Tuan Qiyu San terlalu baik padaku. Ming Yue mencondongkan tubuh ke depan sebagai ungkapan terima kasih, nadanya acuh tak acuh, Ming Yue tidak cukup terpelajar, dan menyukai suasana yang tenang dan alami, aku berharap Tuan Qiyu San dapat membantu aku menemukan gunung terpencil. Qiyu San bergumam, pikiranku tidak pengertian. Jika kamu mencari tempat terpencil, ada gunung di barat, yang disebut Gunung Niu Shou. Ini memiliki pemandangan yang indah dan lalu lintas manusia yang lebih sedikit, ini adalah tempat yang agak tepat. Petik 2. Aku harus memaksakan pada Tuan Qiyu San. Ming Yue berterima kasih. Qiyu San melambaikan tangannya, Nona Ming Yue, jangan menyebutkannya. Gunung Niu Shou tidak jauh, dan mereka mencapai agak cepat, mendarat di puncak gunung. Ming Yue bisa melihat seluruh kota peri, pemandangannya indah dan udaranya segar, wajahnya memperlihatkan senyum yang sangat puas. Terima kasih, Tuan Qiyu San, kamu bisa meninggalkan kereta di sana. Miss Ming Yue, harap berhati-hati. Nasihat Qiyu San, lalu tiba-tiba tertawa, tetapi dari apa yang aku lihat, dengan kekuatan Miss Ming Yue, untuk bahkan mendapatkan perhatian kamu, aku pikir hanya orang di domain suci yang bisa melakukannya. Ming Yue membungkuk kepada Qiyu San, Ming Yue sangat berterima kasih kepada perawatan saudara Qiyu. Kata, saudara Qiyu, membuat Qiyu San meledak dengan sukacita, dia melakukan yang terbaik untuk menahan sukacita, saudari Ming tidak harus begitu sopan dengan aku akan pergi, aku tidak akan mengganggu kedamaian kamu sudah. Selesai, ia memanggil semua orang untuk pergi, dan secara khusus mengirim pesanan ke penjaga di kaki gunung, untuk mencegah wisatawan naik. Mata Qiyu San dipenuhi dengan adorasi, Ming Yue menatapnya, tetapi ucapan dan tindakan langsungnya, membuatnya lebih mengaguminya. Yong Xianzong jauh lebih rendah dibandingkan dengan Qiyu San. Dia penasaran, untuk Qiyu San sudah begitu luar biasa, tapi dia peringkat ketiga dari generasi muda di grup marsial terhormat. Jadi seberapa luar biasa yang pertama dan kedua? Grup marsial terhormat jauh lebih luar biasa daripada yang dia pikirkan. Tapi, mata Yue tiba-tiba berubah dingin, dan membuka mulutnya. Teman di bawah kereta, silakan keluar. Ming Yue menunggu lama, tetapi tidak ada gerakan di kereta. Wajahnya berubah, menjentikkan pergelangan tangannya tiba-tiba, cahaya pedang seputih salju, dan kereta terbelah dua, tetapi bagian bawah kereta kosong. Tatapan Ming Yue macet untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba dia tertawa. Aku telah bertemu lawan yang kuat, untuk bisa menyelinap di bawah kereta tepat di bawah hidung Qiyu San, dia pasti kuat, dan berani. Aku tidak pernah menduga Andromeda Constellation memiliki Crouching Tiger Hidden Dragon, pikirnya. Dia tiba-tiba bersemangat untuk perjalanan kali ini ke konstelasi Andromeda. Sekitar 700 meter jauhnya dari Ming Yue, di dedaunan pohon lebat, Tang Tian yang tertutupi api, seperti penampakan yang berdiri di sana diam-diam melihat Ming Yue melepaskan pedangnya. Dia sangat berhati-hati terhadap wanita misterius itu, dia sebenarnya bisa merasakan bahwa dia ada di dekatnya, dan entah dia lebih kuat dari Qiyu San, atau teknik pedangnya istimewa. Jika bukan karena dia sangat cekatan dan bijaksana, dia akan dipotong setengah olehnya. Dan pedang itu adalah sesuatu. Jika itu adalah hari yang normal, dia akan sangat ingin tahu tentang wanita yang kuat dan istimewa, dan bahkan mungkin ingin berdebat. Tapi dia hanya punya waktu 15 hari, dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya untuk orang asing, meskipun dia kuat dan cantik. Tang Tian menggendong Angelina yang masih tidur, dan diam-diam pergi. Ketika Angelina bangun, dia menyadari dia berada di gang. Dia membuka matanya, memandang sekeliling di tempat yang tidak dikenalnya, dia bertanya-tanya apakah dia dalam mimpi dan jika semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Itu akan bagus. Dia menghela napas, ketika tiba-tiba, sosok hitam muncul dari sudut matanya, dan dia membeku. Itu bukan mimpi. Untuk Angelina berada di peringkat ketiga di garis penerus Andromeda Constellation, dia tidak mengandalkan kecantikannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi normal. Pria itu tidak memberinya peringatan dan memukulnya, menyebabkannya pingsan.
Sikap eksplosif itu mengungkapkan beberapa informasi, setidaknya dia tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang dikirim ayahnya untuk menyelamatkannya. Jangan biarkan dia kehilangan kesabarannya, jangan biarkan dia berpikir bahwa aku adalah beban. Angelina melihat sekeliling, matanya bersinar dan berkata, ini adalah jalan kecil di jalan-jalan yang lebih rendah, kita harus pergi ke sana. Dia memandang Tang Tian, melihat bahwa dia tidak menentangnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan menuju pintu keluar gang. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat ke belakang, dan melihat bahwa Tang Tian mengikuti di belakang, dia menghela nafas lega. Setelah santai, otaknya bisa bekerja lebih cepat. Kekuatan pendekar pedang misterius itu tidak terduga, dan dia tidak bisa mengerti bagaimana, di bawah keamanan ketat seperti itu, dia berhasil menyelinap ke kota. Dia memperhatikan bahwa ada beberapa pakaian yang ditinggalkan di bawah matahari untuk mengeringkan, matanya menyala, pakaiannya saat ini terlalu mencolok, dan dia harus menyamar. Aku akan pergi dan berubah. Angelina memberitahu Tang Tian dengan tenang, dan diam-diam pergi ke balik tembok. Mata Tang Tian menyapu jejak kekaguman. Dia tidak memiliki perasaan positif untuk wajah cantik tanpa otak tidak berguna untuk rencananya. Waktunya terbatas, dengan hanya 15 hari, dan tidak peduli berapa banyak yang dia lakukan dalam 15 hari, dia tidak akan dapat menyelesaikan rencananya. Dia tidak percaya Qiyu San idiot. Bagian yang tersisa dari rencana itu hanya bisa diselesaikan oleh Angelina sendiri, wajah cantik murni dalam situasi seperti itu, pasti akan rusak. Rencana yang pasti gagal, bahkan tidak perlu dieksekusi. Sampai sekarang, kinerja Angelina cukup memuaskan. Angelina memastikan gerakannya tenang, dia menurunkan pakaian yang digantung, setelah melihat sekeliling, dia berlari ke sudut untuk berganti pakaian, bagaimanapun, tidak ada yang bisa melihatnya di sini, dia adalah seorang gadis yang mencapai usia 20 tahun, dan berpikir untuk bersembunyi dari pandangan Tang Tian, itu naluriah. Sudutnya gelap, penghuni yang tinggal di daerah itu sepertinya tidak ada di rumah, dan tidak ada suara. Tangannya meraih punggungnya, ketika kait untuk gaun itu ada di belakang. Pita panjang dan tipis diikat dengan simpul yang rumit, berputar-putar melalui pengait. Agar rok panjang terlihat lebih lembut, di bawahnya ada kerangka yang lentur dan tangguh, menjadikannya berat. Gaun itu dikencangkan dengan baik untuk memastikan bahwa itu tetap di tubuh dan tidak jatuh. Biasanya, dia memiliki pelayan yang akan membantunya berpakaian dan membuka pakaian, jadi setelah mencoba membuka kembali dan menyentuh sekitar selama setengah hari, dia tidak menyadari bahwa pitanya berantakan-berantakan. Pita itu terbuat dari bahan dari ulat sutera beraneka warna, dan sangat kuat dan tahan lama yang tidak dapat dipotong oleh pisau biasa. Dia bingung. Tiba-tiba, bayangan mengabaikannya, sosok hitam muncul di depannya. Tidak perlu dikatakan, Angelina tahu bahwa dia tidak senang dengan waktu yang dihabiskannya, wajahnya merah ketika dia mencoba menjelaskan, Aku tidak bisa melonggarkan pita di belakang. Belok, suara Tang Tian tidak sedikit pun hangat. Wajah Angelina menjadi merah, dia mengeluarkan suara, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun dan berbalik. Apakah dia akan membantu aku mengikat gaun aku? Ini sangat memalukan. Tapi dia menggigit bibirnya, dan memaksa dirinya untuk tidak membuat suara. Sesi. Suara yang tak terduga keluar dari belakangnya, dia hanya merasakan punggungnya merinding dan gaun berat itu jatuh ke lantai. Dia membeku. Udara dingin menyebabkan kulitnya merinding. Setelah kehilangan perlindungan dari gaun itu, tubuhnya terpapar ke udara, dan dengan udara dingin di seluruh tubuhnya, pada saat itu, pikirannya kosong. Dia belum pernah mengekspos tubuhnya yang telanjang kepada laki-laki sebelumnya. Tang Tian tanpa ekspresi mengambil rapier itu. Di punggung Angelina, dari atas ke bawah, ia memotong menjadi 2. Lepaskan pengait. Dia belum pernah belajar hal-hal semacam ini sebelumnya. Punggung yang sepenuhnya terbuka menunjukkan bahwa sosoknya sangat baik. Kulitnya sangat indah dan halus dengan blus yang menyebar di antara tubuh putih salju. Angelina dengan erat memeluk dadanya, tidak tahu harus berbuat apa. Pantatmu bagus. Tang Tian berkomentar acuh tak acuh, lalu berbalik untuk pergi. Dia diam-diam berdiri di dinding, ternyata dia benar-benar berada di tempat dengan bayangan, benar-benar tersembunyi tetapi bisa melihat seluruh lorong. Dia tahu lebih banyak daripada dia, dan saat ini dia iri pada kehidupannya yang naif dan riang. Kemampuan untuk tidak memiliki apa-apa yang ada di hati, adalah keadaan yang bisa dibandingkan dengan teknik bela diri unik yang terkuat. Kamu akan memahaminya nanti. Tang Tian berpikir dengan tenang. Angelina keluar, dia telah berganti pakaian menjadi orang biasa. Tang Tian mengerutkan kening, pakaian kasar padanya, hampir tidak menutupi kecantikannya. Terutama kulitnya yang halus dan halus, di bawah bahan kasar, itu menambah keindahan yang menarik. Pergelangan Tang Tian menjentik, rapier itu seperti ular beracun yang meludahkan, dan langsung menghantam lantai di depan Angelina. Ci! Suara ledakan sangat mini keluar, dan di depan Angelina, tanpa peringatan apapun, meledak keluar dan menyebabkan awan debu, membuat Angelina lengah dan menutupinya. Batuk, batuk, batuk. Debu menyebar, dan Angelina telah benar-benar berubah menjadi orang yang kelabu, kotor di seluruh, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang luar biasa. Angelina tidak menyadari apa yang dia coba lakukan, tetapi setelah itu dia langsung tahu, dan mengerti tindakan Tang Tian. Hanya saja, bisakah kamu menjadi lebih lembut? Angelina menggigit bibirnya dengan erat, tetapi tidak mengeluarkan suara. Dia tahu dia tidak dengan alasan untuk bernegosiasi. Hanya saja, tindakan Tang Tian,
menghancurkan sedikit perasaan sentimental yang muncul di hatinya. Hadapi kenyataan Angelina. Malam tiba di Fairy City. Meskipun kota memiliki patroli seniman bela diri, keamanan jauh lebih santai daripada gerbang kota. Tetapi pada akhirnya itu masih kota yang paling berkembang, di mana banyak pedagang, perdagangan dan orang-orang penting berkumpul. Bafu mendapat dukungan orang-orang, dan tidak ada yang berani melakukan sesuatu yang gegabah. Meskipun dia adalah seniman bela diri nomor satu yang terkenal di rasi bintang itu, dia masih jelas bahwa ada lebih dari 5 orang di kota peri yang mampu mengalahkannya. Semua seniman bela diri yang kuat ini disembunyikan di halaman terdalam keluarga besar, dan tanpa ancaman hidup mereka, mereka tidak akan muncul. Mereka mewakili berbagai keluarga dari konstelasi Andromeda, yang dicemaskan oleh Constellation Master Asda, dan siapa Kiyusan juga sama khawatirnya. Untuk bersalah atas kemarahan publik, Master Kiyusan akan menjadi orang pertama yang membunuhnya untuk menyelesaikan kemarahan. Lampu West River Street sangat indah di malam hari. Semua lantai gedung bertingkat didekorasi dengan sangat mewah, dengan flora dan ukiran burung phoenix dan naga. Jumlah toko tidak terbatas, lampu-lampu di jalanan seperti bintang. Lalu lintas manusia bergerak ke sana kemari, sibuk dengan kegiatan, tempat itu sangat gaduh. Bahkan Tang Tian yang menyaksikan adegan itu tidak bisa membantu tetapi sedikit tertarik. Dia tidak berpikir bahwa untuk rasi bintang yang sepi seperti konstelasi Andromeda, mereka akan memiliki tempat yang berkembang pesat. Dan, kemakmuran kota peri berada di luar harapannya. Dia bukan anak muda gila, yang tidak menyadari segalanya. Dengan jalanan yang subur di depannya, dia melihat jumlah uang yang luar biasa mengalir. Terlepas dari apapun, uang tetap yang paling penting. Sepertinya, aku harus lebih serius. Tang Tian tampak termenung, murid-muridnya yang sedingin es, seperti bintang-bintang. Wenglin Commerce berada di sebelah timur West River Street, pintu masuknya ditutupi dengan kayu kuno dan dengan dinding hijau. Itu terlihat sangat sederhana dan sederhana, sangat berbeda dari halaman yang sebelumnya berwarna dan berwarna kemasan. Di atas gerbang tergantung piring kayu, dengan nama, Wenglin Commerce, mereka pasti tidak akan melewatkannya. Angelina berjalan ke pintu depan dan memandang Tang Tian. Melihat bahwa dia tidak punya niat untuk berbicara, dia mengepalkan giginya dan mengetuk pintu. Siapa ini? Suara tua keluar dari dalam. Berderit, pintu kayu terbuka, menunjukkan wajah tua yang kusut. Angelina bersumpah bahwa dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mundur lagi. Ayah aku meminta aku untuk datang ke sini untuk meminta bantuan. Pria tua itu memeriksa dan setelah mengenali Angelina, wajahnya menunjukkan kebahagiaan dan kejutan, dan berkata dengan lembut, cepat masuk. Angelina segera masuk. Pria tua itu dengan cepat menutup pintu, dan ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria yang sepenuhnya tertutup api hitam, dan wajahnya berubah. Dia sebenarnya tidak memperhatikannya sama sekali. Wajahnya dengan cepat memulihkan ekspresi tenangnya, hatinya dipenuhi dengan banyak kecurigaan, tetapi dia tidak bisa menutupi kegembiraannya. Nona Angelina, baik sekali kamu baik-baik saja. Setelah guru mendengar berita itu, aku ingin menemukan kamu, tetapi kamu sudah berada di luar kota. Petik 2. Tuan ini menyelamatkanku. Angelina memperhatikan kecurigaan lelaki tua itu, dan dengan cepat memberi salam, ayahku telah memberitahuku sebelumnya, jika aku bertemu dengan bahaya, aku bisa datang ke perdaganganmu yang mulia dan mencari bantuan. Betul, suara lain yang dalam dan menggema terdengar, seorang pria tinggi dan kokoh muncul di tangga. Dia menyipitkan matanya, menatap lurus ke Tang Tian.